Tuan, jangan remehkan batu ini. Menurut legenda, ini adalah perwira spiritual bermata tiga di langit. Ketika Pangeran MA melakukan tur ketiga dunia, tertinggal di bumi, sangat berharga, merobek batu yang pecah dan ingin mengarang cerita untuk menipu uang. Mengira aku bodoh, bagaimana caramu berbicara? Jangan beli, jangan beli. Kamu ini sampah banget, jangan bicara omong kosong. 2 bit, berhenti berdebat. Pasar memiliki regulasi, tidak ada suara keras, mempengaruhi pedagang lain. Hai Pak, apa yang bisa saya katakan? Bos ini menjual batu pecah sebagai harta karun. Bukankah itu bohong? Apakah kamu ingin membelinya atau tidak? Kembalikan batu itu padaku. Kembalikan batu yang pecah itu kepadamu. Di mana saya? Generasi selanjutnya, akulah raja bermata tiga, batu roh yang terbakar. Jatuh ke dalam pelukanku, ditakdirkan untukku. Aku akan memberimu 3 mata yang bersinar hari ini, tembus terhadap segala sesuatu. Aku akan pergi. Aku sebenarnya mendapatkan mata ketiga Pangeran MA. Tidak hanya bisa melihat tembus pandang, Anda juga dapat melihat harga barang tersebut. Aku tidak sedang bermimpi. Lalu, bukankah saya akan mengandalkan Goddess Eye untuk menghasilkan banyak uang di masa depan? Hei nak, apakah Anda ingin menyentuh porselen? Pergi dari sini. Jangan ganggu bisnis saya. Bos, saya bukan orang yang mudah tersinggung. Saya ingin membeli barang antik Anda. Berapa harga tempat pena ini? Tempat pena ini, saya membelinya di Yu seharga 20 yuan. Satpam kecil ini sepertinya tidak tahu apa-apa. Kalau begitu, sama-sama. Hehe, tempat pena ini adalah barang antik dari dinasti Qing. Lihatlah hubungan Anda dengan tempat pena ini. Saya akan mengenakan biaya 2.000 kepada Anda. Bukankah itu mahal? Bos yang lebih murah. Saya hanya punya 200 di saku saya. Jika kamu menjualnya, aku akan membelinya. Jika Anda tidak mau, saya akan mengunjungi kios-kios lain untuk melihat-lihat. Hei, lupakan 200. Cukup 200 saja. Anggap saja kita berteman. Oke. Hei, ambillah. Oke. Aku akan pergi ke Gujinzai selanjutnya. Jual tempat pena berpilin warna biru dan putih ini. Lihat berapa banyak yang bisa Anda peroleh. Bos, saya duluan. Berjalanlah perlahan. Haha. Pria. Apakah Anda menerima barang-barang lama di sini? Kamu adalah seorang petugas keamanan kecil. Barang antik apa saja yang bisa kamu miliki? Kau kuno. Beginilah cara toko sebesar Jinzai menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Nak, hati-hati dengan ucapanmu. Zai kuno dan modern kami menerima semua penilai harta karun. Jika Anda tidak punya apapun untuk dijual, kamu bisa pergi sekarang. Hei, Xiao Chen. Apa kabar? Mengapa Anda sampai berkelahi dengan klien? Tuan Su, Anda di sini. Ini dia penjaga keamanan kecil ini. Dia bersikeras menjual barang-barang lama ke toko kami. Saya rasa dia di sini untuk berbohong saja. Ini mungkin barang palsu. Ingin lolos begitu saja. Diam. Saat Anda membuka toko untuk berbisnis, Anda menarik pengunjung. Bangun koneksi yang baik. Kamu menilai orang berdasarkan penampilan mereka. Ejekan. Kuil kecilku tak mampu membeli patung Buddha besarmu itu. Kamu harus segera meminta maaf kepada para tamu. Atau pergi saja. Namun Tuan Su, aku tak ingin mengatakannya untuk kedua kalinya. Maaf Pak. Aku tadi terlalu banyak bicara. Seharusnya aku tidak mendengus padamu. Oke, mari kita pergi ke aula belakang dan membantu memindahkan barang-barang antik. Hati-hati jangan sampai terbentur. Ini Tuan Su. Pak, saya minta maaf. Saya tidak mengelolanya dengan baik. Pria di toko itu benar-benar menyesal. Oh, benar. Pak, apakah Anda ingin menjual barang-barang antik? Bisakah kamu menunjukkannya padaku? Oke. Ah. Tuan, warna rambut biru dan putih tempat pena Anda tampak tenang. Pengecatan terasa halus. Tekstur halus. Ini adalah benda istana dari masa pemerintahan Qianlong pada dinasti Qing. Tuan, bolehkah saya bertanya, dari mana kamu mendapatkan tempat pena biru dan putih yang saling terjalin ini? Saya menemukannya di jalan barang antik. Pak, bisakah Anda berada di jalanan barang antik di mana barang asli dan palsu sulit dibedakan? Menemukan bayi yang sangat baik. Penglihatanmu bagus, kan? Nah, tempat pena ini memang nyata. Saya akan memberi Anda 100.000 dolar. Apakah itu tidak masalah bagimu? Bos Gujinzai benar-benar tahu seluk-beluk bisnis ini. Hal ini sesuai dengan harga yang diberikan oleh mata ilahi yang diberikan kepadaku oleh Pangeran MA. Haha bos, harganya sangat menyegarkan. Kemudian saya akan menjual tempat pena berpilin berwarna biru dan putih ini kepada Anda. Oke? Saya akan mentransfer uang kepada Anda sekarang. Baiklah. Hah? Kalau begitu terima kasih bos. Bos, batu itu juga begitu. Apa yang ada di toko? Ah, yang itu? Uang itu disetorkan ke sini oleh seorang teman beberapa waktu lalu untuk melunasi hutang. Katanya itu adalah wol dari Myanmar, tapi kondisi kulitnya terlalu buruk. Beberapa maestro lama menyaksikannya. Konon, kemungkinan mendapatkan sesuatu yang bagus sangat rendah. Terus lempar saja ke sana. Ada apa?
Tuan Ye, apakah Anda juga tertarik berjudi menggunakan batu? Uhaha, sedikit penasaran. Pak Su, berapa harga jual batu ini? Jika tidak mahal, saya ingin mencoba keberuntungan saya. Karena Bapak Ye telah berbicara, batu ini tidak berharga. Akan kuberikan padamu. Jadilah teman saja. Itu tidak berhasil. Jual beli tetaplah jual beli. Nah, bagaimana dengan ini? Saya baru saja mendapatkan 100.000 dari Anda. Saya akan membayar 1.000 untuk batu ini. Anggap saja seperti lotre. Oke, kalau begitu satu. Apakah Tuan Ye perlu membukanya sekarang? Ayo pergi. Itu naik. Itu naik. Tuan Su, kepala air ini. Warna ini setidaknya bernilai 300.000 hingga 400.000 yuan. 400.000. Saya pikir orang ini hanya beruntung. Saya mendapatkan tempat pena ini. Sekarang tampaknya lebih dari itu. Tuan Ye, apakah Anda benar-benar bersembunyi? Su sangat mengagumi penglihatan ini. Aduh. Keberuntungan adalah keberuntungan. Potongan giok ini. Apakah Bos Su tertarik untuk menerimanya di toko? Baik. Kalau begitu 350.000 sesuai harga pasar. Apakah itu tidak masalah bagimu? Masuk akal. Lalu lakukan seperti yang dikatakan Bos Su. Oke. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Haha. Baiklah. Baiklah. Saya permisi dulu. Hei Tuan Ye, harap tetap di sini. Katakan yang sebenarnya. Saya punya permintaan tidak sopan lainnya. Mungkin hanya orang-orang yang cakap seperti Anda. Untuk membantu, jangan khawatir. Saya pasti akan memberi Anda kompensasi 2 kali lipat harga pasar. Bos Su, meskipun Anda berbicara, jika saya bisa membantu, lakukan yang terbaik. Berikut ini penjelasannya. Malam ini ada tempat perjudian batu kecil. Saya ingin meminta bantuan Bapak Ye untuk melihat sesuatu. Apakah itu tidak apa-apa? Nona Su sangat ketat dalam hal perjudian batu di Haicheng. Terutama di area abu-abu, perjudian batu bawah tanah dan sejenisnya. Jika ditemukan, itu artinya masuk penjara. Tuan Ye sangat tetap waspada, itu hal yang baik. Tapi jangan khawatir, perjudian batu malam ini terdaftar secara legal dan sangat tertutup. Tidak banyak orang yang tahu. Selama kamu pergi, tidak masalah apakah Anda bisa mendapatkan sesuatu yang baik atau tidak. Saya akan membayar Anda 200.000. Pemilik kedai zai kuno dan modern ini sudah pernah mendengarnya sebelumnya. Sangat kuat. Ini 200.000 kerja keras. Tidak ada warna putih, tidak ada warna putih. Apapun yang terjadi, ambillah risiko. Baik, Nona Su. Saya akan pergi. Oke. Nona Su, bagaimana Anda ingin saya membantu Anda? Tuan Ye, saya ingin berada di antara bebatuan kasar ini malam ini. Buka Raja Hijau. Saya menggunakannya untuk memberi. Izinkan saya mencoba. Tapi saya tidak bisa menjamin itu akan berhasil. Heyo. Taruhan batu sebelumnya dari Nona Su. Kamu kehilangan banyak uang karena aku. Apakah kamu akan datang mengirimiku uang lagi malam ini? Hahaha. Bos Hao, Anda tidak bisa berbangga diri malam ini. Saya sudah mengundang satu orang, penjudi batu yang sangat baik. Dengan dia, pemenang terbesar malam ini hanyalah aku. Nona Su, saya rasa Anda terlalu terburu-buru untuk mencari pertolongan medis sekarang. Jenis perjudian apa yang bisa dilakukan bocah kecil ini? Jika dia bisa memberi Anda penawaran yang bagus, aku akan mengembalikan semua 5 juta yang kumenangkan untukmu sebelumnya. Haha. Oke, saya khawatir Anda tidak akan berani berjudi. Saya, Zhao Kui, juga telah berkecimpung dalam industri penilaian harta karun di Haicheng selama bertahun-tahun. Anda masih bisa mendapatkan uang ini. Itu tergantung pada apakah Anda memiliki kekuatan. Semua orang tahu bahwa Haicheng telah melakukan penyelidikan ketat terhadap perjudian batu akhir-akhir ini. Untuk berjaga-jaga, taruhan batu ini hanya setengah jam. Saat waktunya habis, semuanya akan berakhir, terlepas dari apakah itu bisa ramah lingkungan atau tidak. Tentu saja, jika ada yang menawarkan barang bagus, saya akan mendaur ulangnya dengan harga tinggi. Silakan pilih batu kasar sesuka hati Anda. Tuan Ye, saya akan bertanya kepada Anda selanjutnya, jika Anda bisa menang, kecuali 200.000 kerja keras. Zhao Kui mengembalikan uang saya sebesar 5 juta. Aku akan memberimu 1 juta. Nona Su, jangan khawatir. Hai. Aku tidak menyangka akan semudah ini menemukannya. Dengan perspektif ini, saya bisa menghasilkan uang hanya dengan berjudi batu. Sudah penuh. Nona Su, saya sudah memilih batu kasar tersebut. Ya. Tuan Ye, batu kasar ini terlihat begitu biasa saja. Apakah barang ini tersedia? Nona Su, jangan khawatir. Batu kasar ini akan menghasilkan giok terbaik malam ini. Ah, benarkah? Potong anak laki-laki. Anda mengambil sepotong besi tua secara acak dari tempat barang rongsokan. Apakah Anda bisa menjual barang yang bagus? Apakah Anda menganggap diri Anda sebagai master judi batu nomor 1 di Haicheng? Hahaha, Bos Hao. Kan? Kuharap kau tidak mengingkari janjimu pada bos Su malam ini. Potonglah. Sebagai pemilik tempat perjudian bawah tanah ini, saya selalu mengucapkan 9 kata. Ya Tuhan, pria ini terlihat jelek sekali. Di area pembuangan sampah, membuka lebih dari 5 juta giok hijau kekaisaran, bahkan di lingkaran judi batu di Haicheng. Orang-orang tua yang sudah hidup sepanjang hidup mereka, sulit dilakukan. Bagaimana anak ini bisa melakukannya? Apakah matanya menyala-nyala? Aku tidak pernah memikirkan itu. Tuan Ye memiliki kemampuan yang sangat tinggi dalam berjudi batu. Aku akan mengirimnya. Kamu benar.
Bos Zhao. Apakah tanaman specie Emperor Green di akuarium ini merupakan produk yang bagus? Seharusnya aku mendapatkan kembali uangku sebesar 5 juta. Su Qingwan, kamu, UPS, lupakan saja. Aku kalah. Aku menepati janjiku. Oke. Hai. Ya. Tuan Ye telah menerima uang dan barang tersebut. Tidak disarankan untuk tinggal di sini terlalu lama. Ayo kita pergi, ya? Oke, ayo pergi. Tuan Ye, terima kasih banyak malam ini. Bantu saya menemukan bahan jadeit yang sebagus itu, dan membantu saya memenangkan kembali 5 juta, saya akan mentransfer 1,20 juta yang Anda menangkan. Saya memenangkan lebih dari 1 juta dengan berjudi batu dalam satu malam. Saya tidak pernah bisa mendapatkannya dalam hidup saya sebelumnya. Aku harus mencari kesempatan lain untuk berjudi dengan batu. Hasilkan lebih banyak uang. Nona Su. Apakah Anda tahu tempat lain di Haicheng di mana Anda bisa berjudi menggunakan batu? Lebih baik berhati-hati. Belakangan ini, perjudian batu Haicheng memang semakin berbahaya. Untuk berjudi dengan aman dan jujur, hanya ada satu tempat yang layak dikunjungi, yaitu Makau. Makau, ya? Makau adalah pusat perjudian batu di Asia. Semuanya ada di sana, sesuai dan legal. Bermain dengan kekuatan dan detak jantung yang sesungguhnya. Saya percaya pada kemampuan Anda untuk berjudi batu. Saya pasti akan mampu menunjukkan kemampuan saya di Makau. Kebetulan sekali, saya akan pergi ke Makau baru-baru ini untuk menyelesaikan masalah keluarga. Jika Anda mau, kamu bisa ikut denganku. Aku pasti akan menjagamu tetap aman. Nona Su, apakah Anda sedang mengalami masalah? Nah, keluarga saya selalu berkecimpung dalam bisnis giok. Aset-aset tersebut tersebar di seluruh negeri. Siapa tahu, beberapa hari lalu, tempat itu menjadi target Macau Tiger Gold Group. Ayahku ditakdirkan untuk kehilangan banyak harta keluarga karena berjudi dengan batu. Kelompok paus pembunuh dan perjanjian jangka panjang. Mari datang ke konferensi perjudian batu bersama keluarga Susaya dalam seminggu. Ini adalah kesempatan terakhir keluarga kami untuk bangkit kembali. Jika kamu kalah lagi, hubungan keluarga Su mungkin sudah berakhir. Tuan Ye, saya percaya pada kekuatan Anda. Jika Anda dapat membantu keluarga Susaya untuk bangkit kembali, saya bersedia menawarkan hadiah sebesar 10 juta. Nona Su, aku tidak sekompeten yang kamu kira. Tuan Ye, saya percaya pada cara saya memandang orang lain, dan Anda membuat gebrakan besar dalam perjudian batu barusan. Barang anti kasar bisa ditemukan di area barang rongsokan. Saya percaya, kamu pasti bisa menyelamatkan keluarga Sukita dari api dan air. Ingin berjudi batu untuk menghasilkan uang, harus pergi ke Makau. Jika Anda mengikuti Nona Su, tidak dikenal. Keamanan juga terjamin. Masih ada jutaan yang harus dibayarkan sebagai kompensasi. Tambahkan bantuan besar dari keluarga Su. Ini bukanlah sebuah kerugian. Lakukan saja. Baik? Kalau begitu semuanya akan diatur oleh Nona Su. Oke? Saya akan meminta seseorang untuk mengajukan Makau pas sekarang. Baiklah, kami akan berangkat ke Makau dalam 3 hari. Hai King King, akhirnya kau sampai juga. Ayah, apakah ayah sedang terburu-buru? Hei, tidak perlu terburu-buru, tidak perlu terburu-buru. Hei, itu yang sudah kamu sebutkan berulang kali padaku. Ye Feng, yang sangat mahir dalam penilaian harta karun dan perjudian batu. Tuan Ye, ya? Ayah, haha, halo Tuan Ye. Tuan Ye, saya telah menyiapkan jamuan makan di Hotel Tianfu Makau. Membersihkan debu untuk Anda. King King, bukankah kamu sedang bercanda? Bocah iblis yang masih sangat muda. Bagaimana dia? Apakah mungkin untuk mencapai prestasi luar biasa dalam penilaian harta karun dan perjudian? Terlebih lagi, kami telah kehilangan lebih dari 30 toko. Hanya 30% dari industri keluarga kami yang tersisa. Kalah lagi di konvensi perjudian batu besok malam. Keluarga Sukami telah berakhir. Ayah, kau tidak percaya padaku. Anak perempuan orang luar, kau tidak percaya kemampuan Paman Xie dalam menilai harta karun dan berjudi batu. Aku melihatnya dengan mata kepala sendiri. Ini sangat kuat dan penglihatannya. Bisa dikatakan bahwa itu bukanlah sebuah pernyataan yang berlebihan. UPS King King, apakah kamu tidak tahu seberapa jauh kelompok paus pembunuh itu akan pergi kali ini? Makau Ghost Eye Gong telah diundang. Dia telah melempar batu sebanyak 3.650 kali. Itu selalu berhasil. Saya khawatir Ye Feng bukanlah lawan yang sepadan bagi Gong Lao. UPS, ayah, jangan khawatir. Aku tidak mungkin salah tentang orang lain. Tuan Xie pasti akan membantu keluarga Sukita dalam meraih kemenangan. Oh, saya harap begitu. Oh ayah, berhentilah mengerutkan kening. Setelah Anda melihat kemampuan penilaian harta karun Guru Ye, Anda akan percaya betapa bijaknya keputusan putri Anda. Oke, ayo pergi. King King, ayo makan dulu. Merasa lapar di perjalanan? Tuan Xie, ayo pergi. Oke, hei Tuan Ye. Oh, makanan-makanan ini, semua itu adalah makanan spesial di Makau. Kamu coba, kebiasaan makan atau tidak? Saya tidak pilih-pilih soal makanan. Terbiasa makan. Baik, Tuan Ye, berikut ini penjelasannya. Krisis keluarga Sukami. King King juga memberitahumu sesuatu. Kan? Stones besok malam. Ini tentang hidup dan mati keluarga Susaya. Musuh terbesar dan paling berbahaya kita. Sejauh inilah Orca Group akan melangkah. Kali ini giliran saya untuk berurusan dengan. Saya secara khusus mengundang Lau Gong dari Macau Gambling Stone Ghost Eye. Kita tidak boleh kalah dalam konferensi perjudian batu ini. Tuan Ye, apakah Anda mengerti apa yang saya katakan? Tuan Su, saya mengerti maksud Anda. Karena Nona Su mempercayai saya pasti akan melakukan yang terbaik. Hahaha UPS, Saudara Su. Saya tidak diberitahu meskipun saya menyewa seorang penjudi ulung di daratan. Saya juga bisa melakukan yang terbaik sebagai pemilik rumah sewaan. Mengapa kamu di sini? Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak diterima di sini. Silakan keluar. Kakak Su, kenapa kamu begitu bersemangat? Saya di sini untuk mencari Tuan Ye. Aku di sini bukan untukmu. Mengapa kamu begitu marah? Sedang mencari Master Ye. Berapa lama? Tahukah Anda bahwa Guru Ye diundang secara khusus oleh saya? Hei,
Itu tidak penting. Tuan Ye, saya tahu. Tujuan kunjungan Anda ke Makau tidak lebih dari sekadar menghasilkan uang dan mencari masa depan. Asalkan kamu tidak berencana membantu keluarga Su. Berapa lama saya akan memberi Anda 20 juta? Menjamin Anda seumur hidup tanpa khawatir soal makanan dan pakaian. Bagaimana hasilnya? Tidak perlu terburu-buru menjawab. Bisakah kamu memikirkannya? Haha, 20 juta itu benar-benar menggiurkan. Namun mengapa orang ini bukan orang yang baik dalam jangka panjang? Pada saat itu, jika keledai itu dibunuh, maka ia akan membunuhku. Aku lemah. Bukankah aku akan dibantai oleh orang lain? Tidak bisa tertipu oleh ini. Tuan He, kan, meskipun tawaran Anda sangat menarik. Namun karena aku telah berjanji pada keluarga Su, bantu mereka memenangkan konvensi perjudian batu ini. Aku tidak akan mengingkari janjiku. Silakan kembali lagi. Nak, apa kau yakin ingin melawan aku? Jangan berpikir kamu punya kemampuan untuk berjudi dengan batu. Kamu bisa sangat arogan. Ini adalah Makau. Baru saja sampai di sini. Sia-siakan hidupmu demi keuntungan kecil. Itu bodoh. Saya menyarankanmu untuk menjadi Junjie yang mengetahui peristiwa terkini. Jangan keras kepala. Jika tidak, kamu tidak akan tahu bagaimana kamu meninggal. HMPH dia Chang Yuan. Kamu berada di depanku, mengancamku? Sang ahli judi batu yang diundang oleh keluarga Su. Kamu sama sekali tidak menganggapku serius, kan? Su Qinghe. Aku akan membiarkanmu bersikap sombong untuk sementara waktu lagi. Setelah besok malam, keluarga Su Anda akan lenyap. Jangan berpikir kau menemukan seorang anak laki-laki berbulu yang tahu cara berjudi batu. Kamu pasti akan menang. Bagaimanapun, saya sudah menghabiskan banyak uang untuk mencarinya lebih dari 3.000 kali. Kredit tak terkalahkan. Tidak peduli seberapa berat perjuanganmu. Semuanya sia-sia. Ayo pergi. Ki Chang-Chang ini sangat menyebalkan. Anda tidak hanya ingin mengeluarkan biaya tinggi untuk alat penggali daun, dia juga datang untuk mempermalukan kami Tuan Ye. Aku tak bisa menelan amarah ini. Tunggu konvensi perjudian batu besok malam. Bisakah kamu menang? Nona Su, karena saya sudah berjanji padamu. Aku tidak akan membiarkan mereka menang. Tuan Ye, terima kasih. Hai, Nona Su, jangan terlalu sopan. Cepat makan, makanannya sudah mulai dingin. Ya, makanlah. HMPH, sekuat apapun jagoan judi batu itu, bisakah ini dibandingkan dengan mata ilahi yang diberikan Pangeran Emma kepadaku? Tunggu saja sampai kalah besok. Haha. Saya sudah mendengarnya sejak lama. Pesta judi batu Tuan Ye malam ini. Keluarga Su kami bergantung pada Anda untuk meneruskan. Jangan khawatir, Nona Su. Kali ini batu judi. Saya akan membiarkan keluarga Su Anda mendapatkan kembali semua yang telah hilang. Baik, terima kasih. Hei nak. Konvensi perjudian batu malam ini akan segera dimulai. Saya akan memberi Anda satu kesempatan lagi untuk membatalkan. Tinggalkan keluarga Su. Jadilah orang yang kusukai dalam jangka panjang. Saya jamin Anda bisa makan makanan lezat dan minum minuman pedas di Makau. Jadilah yang terbaik seumur hidup. Ki Chang Yuan, kau pertama kali membuat rencana agar kami kehilangan harta keluarga kami. Sekarang mereka memburu rakyatku lagi dan lagi. Anda sudah keterlaluan. Ki Chang Yuan, singkirkanlah kemunafikanmu itu. Konvensi perjudian batu malam ini. Hari ini adalah hari kembalinya keluarga Su saya. Begini saja, malam ini aku akan merebut kembali semua yang telah hilang dariku. Oke hahaha. Kalau begitu, saya ingin melihatnya. Anak laki-laki berbulu yang kau bawa ini. Bagaimana kamu membuatku kalah hahaha? Kamu terlalu mudah kalah. Meskipun Anda membawa kredit mata hantu, Anda tidak punya peluang untuk menang. Rambut anak laki-laki itu belum tumbuh. Aku tidak menyangka akan berbicara seperti orang gila. Beraninya kau berbicara kasar padaku, Gong Lao. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu punya kemampuan untuk berjudi dengan batu? Hal itu bisa membuatmu membangkang. Apapun yang kamu inginkan, saya tidak peduli. Karena aku sama sekali tidak menganggapmu serius. Siapakah anak ini? Sangat arogan. Aku hanya memandang rendah Ghost Eye Gong Lao. Tepat sekali. Apa dia tidak tahu? Gong Lao adalah keturunan generasi ketiga dari Makau Ghost Eye. Keterampilan berjudi batu. Tidak ada yang bisa menandinginya. Berani tampil tangguh bersama Gong Lao. Anak sapi yang luar biasa. Siapa bilang tidak? Di mana keluarga Su menemukan bunga aneh ini? Langkah bodoh ini hanya untuk bersenang-senang. Kakak ipar, sepertinya ini kunjungan pertamamu ke Makau. Kamu tidak tahu namaku. Aku bisa memaafkanmu. Namun saya menyarankan Anda untuk tetap tidak terlalu menonjol. Jika tidak, Anda hanya akan bisa bergerak sejengkal pun di Makau. Aku sama sekali tidak peduli. Kamu masih peduli. Aku akan kalah taruhan batu itu nanti. Bagaimana seharusnya wajah tuamu terkulai ke bawah? Kamu baik-baik saja, nak. Aku akan membuatmu berlutut di depanku jika kau kalah taruhan batu nanti. Anak laki-laki itu sombong. Rasanya, Anda tidak tahu apa-apa tentang reputasi Lao Gong di Makau. Jangan berhayal. Bisakah Anda hadir di konvensi perjudian batu malam ini? Gong Lao bisa menang. Bersenandung. Tuan Xie, kamu sangat hebat. Sangat menyenangkan melihat mereka kempes. Ye Feng terlihat sangat percaya diri.
Sepertinya dia punya rencana untuk perjudian batu malam ini. Sekarang, keluarga Su saya belum menemukan ahli judi batu yang lebih hebat darinya. Aku hanya bisa berharap untuk Ye Feng. Tuan Ye, Anda tidak memperhatikan ancaman jangka panjang itu. Meskipun keluarga Su saya bukanlah keluarga terkaya di Macau, tapi Huan Yuan ingin menggerakkanmu. Tetap harus takut, karena Anda di sini untuk membantu keluarga Su saya. Aku tidak akan membiarkan apapun terjadi padamu. Kalau begitu, terima kasih Pak Su atas perhatiannya kepada saya. Semuanya mudah diucapkan. Semoga 3 ronde perjudian malam ini. Tuan Ye, jangan biarkan dia menang 1 ronde pun. Jangan khawatir. Penuh kebencian. Seorang anak laki-laki berbulu dari daratan utama. Beraninya kau mengabaikan kredit yang telah kuundang. Kredit. 3 putaran perjudian berikutnya. Aku akan membuat mereka kalah dalam pertandingan ini. Jika tidak, akan sulit untuk menjelaskan kebencian di hatiku. Tuan He berkecimpung dalam industri perjudian batu. Siapa yang ingin saya hilangkan? Dia tidak punya peluang untuk menang sama sekali. Hahaha. Su King dan pemuda yang diundang dari daratan Tiongkok kali ini. Saya khawatir ini hanya soal kata-kata saja. Bersainglah dengan karakter-karakter tingkat master judi batu saya. Dia akan kalah. Hahaha. Itu kredit yang bagus. Selama kamu bisa menang, baiklah. Saya akan memberikan 30% dari harta keluarga Su kepada Anda. Tidak, 50%. Hahaha. Oke. Kemudian ucapkan terima kasih kepada Tuan He. Hahaha. Kakek Jiang, kenapa kau di sini? Konvensi perjudian batu yang begitu penting. Bagaimana mungkin aku tidak datang? Terlebih lagi, He Chang Yuan, si anak tua itu, menargetkan keluarga Su Anda dimanapun. Aku bisa mengejutkannya saat aku datang, agar dia tidak melakukan tipu daya apapun. Paman Jiang, terima kasih telah datang membantu saya. Stones malam ini, King di daratan utama, mengundang seorang ahli judi batu yang sangat hebat. Tuan Ye Mapleye. Tuan Ye tampak muda dan menjanjikan. Konon, kemampuan berjudi menggunakan batu juga luar biasa. Bisakah Anda datang dan membantu keluarga Su? Saya berterima kasih kepada Anda atas King He. Oh, benar. Tuan Ye, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah kakek Jiang Jingtian Jiang, Raja Judi Macau. Halo Jiang Lao, saya teman Nona Su. Konvensi perjudian batu hari ini. Aku pasti akan membiarkan He Chang Chang kalah. Baiklah kalau begitu, silakan. Hadirin sekalian, silakan duduk. Konvensi perjudian batu akan segera dimulai. Kompetisi judi batu antara grup Su dan grup Paus Pembunuh. Ini terdiri dari 2 ronde. Pada babak pertama, kedua belah pihak akan memilih di area asli secara bersamaan. Siapa yang memimpin dalam waktu tercepat, temukan barang yang paling berharga. Siapapun yang menang. Saya mendengar belum lama ini, Su King He dan He Chang Yuan berjudi menggunakan batu. Akibatnya, saya kehilangan lebih dari 30 toko atas nama saya. Benar sekali. Kali ini mereka menyewa seorang ahli judi batu. Tapi lihat betapa mudanya dia. Kamu tidak akan menang sama sekali. Lagi pula, He Chang Yuan yang mengundang. Itulah generasi ketiga dari batu judi mata hantu di Macau. Gong Lao benar. Gong Lao adalah mitos yang tak terkalahkan di dunia perjudian batu. Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tuan Su He. Kalian berdua sekarang bisa mengirimkan penjudi batu kalian sendiri. Ayo naik ke panggung. Su King He tentang perjudian batu di Macau. Tidak ada seorang pun yang menjadi lawan Old Gong. Saya melihat ini. Satu permainan. Tidak perlu berjudi sama sekali. Kamu akan kalah. Mengapa kamu belum mulai berjudi? Katakan saja omong kosong yang tidak relevan seperti ini. Seberapa menarik? Jadi, Tuan He adalah seorang penjudi ulung yang menyewa. Sangat percaya diri. Apakah kamu berani menambah uang untuk bertaruh? Oh, itu menarik. Bagaimana cara bertaruh? Karena ini semua adalah perjudian pada batu. Kemudian lakukan sesuatu yang menarik. Bermain dengan ukuran kecil itu membosankan. Jadi kami menutup mata mereka dengan potongan kain dan kami pun berpura-pura buta. Siapapun yang dapat memilih batu mentah dengan nilai tertinggi. Siapapun yang menang. Pihak yang kalah harus memberikan kepada pihak lain sepertiga dari harta keluarga. Apa itu potongan kain? 3 mata Pangeran MA. Namun Anda tetap bisa melihat menembus ketebalan batu tersebut. Bandingkan denganku. Kamu akan kalah. Anak ini benar-benar gila. Pertandingan pertama sangat besar. Anda juga perlu memilih batu kasar sambil menutup mata. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu memiliki mata yang berapi-api? Dia sangat arogan. Apakah dia tidak tahu dengan siapa dia berjudi? Game pertama seharusnya stabil. Tetap tenang. Satu-satunya harapan untuk menang. Taruhan bunuh diri ini. Kau hanya mencari kematian. Anak ini tidak punya harapan. Apakah ini sepenuhnya hadiah untuk He Chang Chang? Nak, kamu mau bermain denganku? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menemani Anda hingga akhir? Hanya Song King He. Beranikah kau memberikan sepertiga dari hartanya sebagai taruhan? Aku belum pernah berjudi dengan mata tertutup sebelumnya. Namun, sekarang tidak ada cara lain. Aku hanya bisa memilih untuk percaya pada Guru Ye. Dan Tuan Ye berani berjudi seperti ini. Hal itu menunjukkan bahwa dia sangat percaya diri. Seharusnya tidak apa-apa. Oke, ayah. Kita tidak punya jalan keluar lagi sekarang. Saat ini, Anda sebaiknya memilih untuk percaya kepada Guru Ye. Dia sekarang. Ini kesempatan terbaik kita untuk membalikan taruhan batu kali ini. Oke, menang atau kalah. Sekarang ini adalah pertempuran terakhir. Saya harap Master Ye benar-benar seorang dewa. Selamatkan keluarga suku dari api dan air. Mengapa tidak? Sekalipun Master Ye mengalahkanmu dengan mata tertutup. Benarkah begitu, Su King He? Kalau begitu, saya terima taruhan ini. Hanya beberapa menit. Zhong, sepertiga dari harta keluarga Su Mu adalah milikku. Hahaha. Tuan Ye, Tuan terhormat dari keluarga Su saya, mohon. Jangan khawatir, Tuan Su. Semua yang telah hilang sebelumnya, aku akan mengambilnya kembali satu persatu malam ini. Terima kasih.
Terima kasih telah melihat batu-batu kasar itu dengan mata tertutup. Apa kamu yakin? Bersenandung. Anak ini benar-benar berani bermain, berani tampil maksimal di pertandingan pertama ini. Aku benar-benar mengira aku sedang ditutup matanya. Saya tidak dapat menemukan batu mentah yang berharga. Pria tua itu adalah generasi ketiga dari pemilik mata hantu. Nama ini tidak dibesar-besarkan. Karena kamu ingin bermain, orang tua itu akan menemanimu sampai akhir. Jangan khawatir, Tuan He. Bahkan dengan mata tertutup, terlalu mudah untuk mengalahkan anak yang merasa benar sendiri ini. Hahaha, tidak apa-apa. Selanjutnya atas permintaan Anda. Ketika kedua pihak memilih batu kasar, akan menutupi matamu dengan potongan kain. Nah, menurutmu apa yang sedang kamu lakukan itu bertentangan dengan intuisi? Bisakah kamu menang dengan mata tertutup? Ini adalah lengan yang benar-benar maskulin. Memperdayakan. Apakah ini berlebihan? Kamu akan mengetahuinya nanti. Sekarang kalian berdua bisa masuk dengan mata tertutup. Pilih batu yang kasar. Lalu bagaimana jika kamu ditutup matanya? Sepasang mata ilahi ini dianugerahkan oleh Pangeran MA. Ini soal keberuntungan. Ini kulit. Perjudian batu yang tampak. Aku bertaruh pada takdir. Aduh, ini terlalu sulit. Ini bukan pilihan yang baik. Ini dilakukan dengan mata tertutup. Memilih ini tidak mudah. Mutiara malam. Kosong tua. Tidak peduli seberapa berpengalaman Anda. Hari ini pun ditakdirkan untuk dikalahkan oleh mata ilahiku. Tidak? Ada lingkaran di dalam gambar ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Cinta rahasia telah berakhir. Jika dibuka seperti ini, tidak hanya tidak bisa memenangkan kredit, akan menjadi bahan tertawaan. Pangeran MA, leluconmu terlalu berlebihan. Ini adalah perbaikan. Mata ilahi yang diberikan Pangeran MA kepadaku. Anda tidak hanya dapat melihat menembus segalanya. Bagaimana cara memperbaiki kekurangan tersebut? Ubah residu tersebut menjadi keseluruhan. HMPH, Tuhan tolong aku juga. Ya Tuhan, tolong aku juga. Saya sudah memilih penyedia hosting. Oke. Anak ini. Bagaimana kamu bisa menemukan batu mentah yang berharga begitu cepat? Ini dia. Batu kasar apakah yang ada di tangannya? Tidak bisa membuat yang berwarna hijau sama sekali. Dia kalah dalam pertandingan itu. Benar sekali. Tembak burung pertama. Aku benar-benar berpikir kamu akan menang jika kamu membuat sedikit suara. Bisakah kamu benar-benar bersikap tegar di depan kami? Tidak sabar dan berpura-pura. Kemudian, tetaplah membuka mata dan perhatikan dengan seksama. Orang tua, bagaimana aku bisa mendapatkan warna hijau kekaisaran yang tak ternilai harganya ini? Anak laki-laki itu mengira kau adalah seorang raja. Sekarang sepertinya kamu bahkan bukan perunggu. Besi hitam paling banter. Hahaha. Tuan rumah, saya juga memilih batu kasar. Mohon minta ahli pemotongan untuk membukanya. Hei, Tuan Ye tidak mungkin kalah. Jika tidak, keluarga Susaya akan benar-benar berakhir. King He bersantai. Saya lihat Tuan Ye ini sangat percaya diri. Mungkin kita bisa menang. Paman Jiang, Tuan Ye diundang oleh King dari daratan Tiongkok. Saya belum pernah melihat kemampuan judi batunya. Berbohong jika kamu bilang tidak gugup. Bagaimanapun, batu judi ini berkaitan dengan hidup dan mati keluarga Susaya. Ayah, kau tidak akan salah memilih orang-orang seperti ini. Dia pasti akan mengejutkan kita. Mari kita tunggu saja hasil pemotongannya. Oke. Aduh. Bagaimana menurut kalian? Hahaha. Hahaha. Saat berubah menjadi hijau, itu juga merupakan sepotong kain hijau kekaisaran. Pria tua yang kesepian itu memiliki penglihatan yang baik, ya? Bahkan jika Anda sendirian dan ditutup matanya, Anda masih bisa mendapatkan warna hijau imperial senilai jutaan dolar, seperti yang diharapkan dari keturunan mata hantu. Apakah kamu melihatnya? Nah, kredit tersebut bernilai jutaan uang emas kerajaan. Saya rasa tidak perlu membuka batu pecah yang Anda pilih. Ini benar-benar buang-buang waktu. Pasti ada kepala pasir abu-abu di dalamnya. Tidak ada warna hijau sama sekali. Kurasa kau benar. Memang tidak ada warna hijau di batu kasar ini. Tapi itu sudah cukup untuk membuatmu menang. Kepercayaan diri anak adalah hal yang baik. Namun, kepercayaan diri yang buta adalah kebodohan. Aku tadi sedang memperhatikan batu yang pecah di tanganmu itu. Tidak bisa membuka warna hijau sama sekali. Sebaiknya kau mengakui kekalahan sesegera mungkin. Kamu akan merasa malu saat memotongnya nanti. Benarkah begitu? Tuan, harap potong dari posisi 2 inci. Anda harus melakukan yang terbaik. Guru Xie sangat percaya diri. Harus menang. Ini ternyata adalah mutiara malam. Lihatlah kilauan pada manik-manik ini. Kualitas gel tersebut dikhawatirkan akan melampaui nilai puluhan juta. Anak ini ditutup matanya. Bagaimana kamu bisa melihat ada mutiara malam di batu yang pecah ini? Tampaknya kemampuannya sama sekali tidak lebih lemah dari Ghost Eye Gong Lao. Tuan King Ye benar-benar membuka mutiara malam. Kita berhasil. Itu bagus sekali. Kita berhasil. Kemampuan berjudi batu Master Ye sungguh menakjubkan. Aku tadi merasa gugup dan khawatir. Rasanya hampir di tenggorokanku. Master Ye benar-benar memberi saya kejutan besar. Kemampuan berjudi batu milik Master Ye ini. Ini adalah orang pertama yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Bahkan lebih baik daripada kemampuan berjudi saya. Tampaknya setelah konferensi perjudian batu ini berakhir, aku harus mengenalnya. Ini. Bagaimana mungkin ini terjadi? Bagaimana mungkin anak ini bisa membuka mutiara malam? Dia mengambil sepotong batu kasar secara acak.
Anda bisa membuka mutiara malam yang bernilai lebih dari 100 juta. Bagaimana mungkin dia melakukan itu? Saya menyatakan bahwa Tuan Su memenangkan permainan taruhan batu pertama. Aduh buyung. Berapa lama? Lalu kenapa kalau kamu mengundang Ghost Ace dari Macau? Bukankah kamu tetap kalah? Hahaha, kuharap kau bersedia mengakui kekalahan. Saya akan menerima sepertiga dari harta keluarga Hi Anda dengan senang hati. Haha lagu King He. Kamu tidak perlu terlalu pilih-pilih. Apakah kamu tidak kalah di game pertama? Akan ada pertandingan kedua segera datang. Aku tak percaya anak ini masih bisa menang. Aku tak percaya anak ini masih bisa menang. Pak Hi, bagaimana jika saya juga memenangkan pertandingan kedua? Jika Anda bisa menang, saya akan mengembalikan semua harta benda yang hilang dari keluarga Su kepada saya. Aku akan memberimu tambahan 10 juta untuk Ye Feng. Tapi jika kamu kalah, berikan kepadaku seluruh harta milik keluarga Su. Tawarkan dengan kedua tangan. Wah, anjing kecil ini beruntung sekali dan menang. Sangat memalukan. Apakah menurutmu harta keluarga Lao Zu? Apakah semudah itu mendapatkannya? Selanjutnya, kamu tidak ingin menang lagi. Rasanya, ini adalah sebuah kerugian. Kali ini, tujuannya adalah untuk membantu Nona Su mendapatkan kembali harta keluarga. Karena Taman Hecang ini telah berinisiatif untuk menyebutkannya. Itu lebih baik. Saya tidak menyangka akan mendapatkan 10 juta lagi. Baiklah, saya akan mengambilnya. Tidak masalah. Tapi saya akan menambahkan satu hal lagi. Jika kamu kalah, Anda ingin keluar dari dunia perjudian Macau. Anda tidak berhak menanyakan hal itu kepada saya. Hi Chao Yuan, jika kau tak sanggup kalah, katakan saja. Pergi saja. Jangan mengolok-oloknya. Halo Su King He. Lakukan saja seperti yang kamu katakan. Tuan Ye tidak bisa membiarkan dia menang. Tuan Ye tidak bisa membiarkan dia menang. Tidak apa-apa. Nak, ayo kita mainkan game terakhir. Kemenangan atau kekalahan akhir. Gong Dong Feng. Jika kamu kalah lagi, aku akan membunuhmu. Hi Chang-Chang ini adalah orang yang kejam di Macau. Sedikit ceroboh, kehidupan tidak terjamin. Sepertinya aku akan mengerahkan seluruh kemampuanku di pertandingan terakhir ini. Atau aku sudah mati. Dasar pengecut, kau hampir membunuhku. Pertandingan terakhir. Itu pasti akan membuat Anda kehilangan nyawa sepenuhnya. Tuan Hi, jangan khawatir. Pada pertandingan pertama, saya meremehkan musuh. Putaran ini, aku pasti akan menemukan wajahku yang hilang. Sebaiknya memang begitu. Kalau tidak, kamu tidak akan sanggup menanggung konsekuensinya. Kan? Silakan, nak. Pertandingan terakhir ini, bagaimana kamu mau bertaruh? Ini mudah. Kita punya waktu 1 menit di area pembuangan sampah. Lihat siapa yang menawarkan hal-hal yang lebih berharga. Siapapun yang menang. Tidak masalah, serahkan kepada nyonya rumah untuk menghitung waktunya sekarang. Anda akan kalah di ronde terakhir ini. Kalian berdua bisa mulai sekarang. Waktunya untuk kalian berdua. Harap berhenti memilih. Kemudian bawalah batu-batu kasar yang telah dipilih. Minta tukang potong untuk memotongnya untuk Anda. Pemotongan yang memakan waktu kali ini. Nilai tertinggi. Kualitas terbaik adalah Master Ye. Siapa sih anak ini? Tidak pernah kalah taruhan batu. Sepertinya dia memang memiliki tatapan mata yang tajam. Kredit mata hantu. Kalah lagi? Sepertinya reputasi orang ini akan hancur setelah malam ini. Tersebarluaskan secara luas di Macau. Kotoran. Tersesat lagi. Benda tua ini memiliki lebih dari cukup prestasi dan lebih dari cukup kegagalan. Brengsek. Dongfang Feng. Bagaimana janjimu kepada Lao Zu barusan? Ini omong kosong. Dan membual padaku. Lebih dari 3.000 kali tanpa kalah. Sekarang tampaknya. Sialan kau. Seret benda tua ini keluar dan hancurkan. Hihi. Aku salah. Tolong beri saya kesempatan lagi. Waktu utamanya terlalu singkat. Kali ini aku sedang terburu-buru. Singkirkan dan bunuhlah. Tidak. Tidak. Tuan Hi, beri saya kesempatan lain untuk hidup. Dia Zong. Hi Xiang Yuan, kamu kalah lagi di pertandingan terakhir? Tanda tangani dan kembalikan semua harta milik keluarga Su saya. Dan 10 juta milik Tuan Ye. Jangan berpikir untuk gagal membayar utang Anda. Su King He kamu. Anda sudah keterlaluan. Kamu mendapat masalah. Apakah kau mencoba membunuhku? Lalu kenapa? Jika saya kalah, keadaan hanya akan semakin memburuk dari ini. Hentikan tintanya. Anda ingin menarik kembali keputusan itu? Semua orang terkenal di Macau ada di sini. Jika kamu tidak takut, kamu bisa terus bertingkah nakal. Oke. Aku akan pergi. Penghinaan Su King He hari ini. Aku pasti akan mengajakmu kembali suatu hari nanti. Hahaha. Aku tidak pernah memikirkan itu. Kemampuan Master Ye dalam berjudi dengan batu permata sungguh menakjubkan. Biarkan lelaki tua itu sangat mengaguminya. Tetapi,
Adapun ancaman jangka panjang, Anda tidak perlu khawatir tentang itu. Orang tua itu akan membantumu menyelesaikannya. Lalu berterima kasih pada Jiang Lao. Tuan Ye memiliki permintaan yang tidak menyenangkan. Aku punya tanda cinta yang rusak. Saya menemukan banyak ahli perbaikan, tetapi tetap tidak bisa memperbaikinya. Aku melihat kau memiliki kekuatan yang besar. Apakah Anda mengenal seseorang yang dapat membantu pria tua itu pulih? Aku baru menemukan mata suci yang diberikan Pangeran Emma kepadaku setelah memperbaikinya. Kekuatan perbaikan. Seseorang meminta bantuan saya. Helder. Mungkin saya bisa membantu Anda dalam hal ini. Anda, Tuan Ye, masih memiliki kekuatan sihir untuk memperbaiki harta karun. Hei, jangan menekan tubuhmu, oke? Asalkan Guru Ye bisa membantu saya memperbaikinya. Tanda cintaku ini. Saya akan memberi Anda 50 juta sebagai 50 juta untuk kerja keras. Langkah pertama Jiang Lao adalah hal yang besar, seperti yang diharapkan dari Raja Judi Macau. Hi Changyuan milik Guru Ye bagaikan anjing yang tersesat. Ini sangat menggembirakan. Di masa lalu, dia mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menjadi lebih kuat dari kita. Sering menindas kami, masih mendambakan bisnis Gio kami. Intervensi ganda. Untungnya, Anda telah mengambil langkah. Kesombongan Hi Changlong telah dihilangkan. Oh, aku akan memberikan 10 juta yang hilang karena ulahmu kepada Hi Changchang sekarang. Dan biaya ucapan terima kasih sebesar 10 juta yang dijanjikan oleh keluarga Sukami. Semua akan mengenai kartu Anda. Ini benar-benar berlebihan. Oh, ya, Tuan Ye. Seandainya kau tidak membantu kami memenangkan Hi Changyuan dalam perjudian batu, kita tidak boleh merasa malu. Anda tidak bisa mendapatkan kembali harta keluarga yang hilang sebelumnya. Kamu pantas mendapatkan semuanya. Kami masih merasa sedikit berhutang budi padamu. Hahaha ya. Tuan Ye, ambillah. Bagus, maka lebih baik bersikap hormat daripada patuh. Saya menghasilkan puluhan juta dalam perjalanan ke Macau, tempat yang sangat besar. Begitu banyak peluang. Tuan Haoye, kamu pantas mendapatkannya. Saya telah menyerahkan pekerjaan berat itu kepada Anda. Lihatlah. Terima kasih. Nona Su, apakah Tuan Jiang menerima tanda cinta itu? Saya akan coba memperbaikinya untuk Anda. Saya tidak mengambilnya di rumah saya. Aku harus merepotkan Tuan Ye agar mau pulang bersamaku. Tanda kasih sayang itu sangat penting bagi saya. Hao Jiang Lao, ayo pergi. Ayo pergi. Tuan Ye datang ke rumah saya. Anggap saja seperti di rumah sendiri. Teh, tolong. Hahaha. Ngomong-ngomong, Tuan Jiang, kau meletakkan tanda cintamu yang rusak itu. Keluarkan dan tunjukkan padaku. Saya akan mencoba memperbaikinya. Oke. Tuan Ye. Oke. Gelang ini adalah barang kesayangan mendiang istri saya. Saya tidak sengaja memecahkannya. Gelang ini sangat berarti bagi saya. Jika saya tidak bisa memperbaikinya, tak sanggup menghadapi jiwa mendiang istriku. Jiang Lao, jangan bersedih dulu, akan saya perbaiki untuk Anda sekarang. Kalau begitu, silakan tanyakan pada Guru Ye. Berhasil. Aku tidak menyangka sidik bibirku bisa diperbaiki. Tampaknya selain batu judi di masa depan, satu lagi yang baru, bisnis menghasilkan uang. Ada kemungkinan bisnis baru yang bisa menghasilkan uang lagi. Tuan Zhang, gelang giok Anda yang rusak ini, saya sudah memperbaikinya. Bagaimana menurutmu? Ya Tuhan, ini memang benar Tuan Ye. Kemampuan untuk memperbaiki gelang ini sungguh menakjubkan. Tetua itu memujinya. Saya bisa membantu Anda memperbaiki gelang giok itu. Ini soal pikiranmu. Guru Xie, terima kasih banyak. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda sekarang. Anda harus menerima 50 juta ini. Uang 50 juta milik Jiang Lao terlalu banyak. Aku hanya melakukannya. Kamu tidak perlu terlalu sopan sama sekali. Master Buye, mungkin ini hal yang mudah bagi Anda. Bagiku, Jiang Jingtian, itu adalah anugerah dari penemuan kembali diri. Saya telah mencatat kebaikan ini di Macau di masa depan. Anda juga seorang ahli. Ini tentang aku, Jiang Jingtian. Jika ada yang berani menyentuhmu, aku, Jiang Jingtian, tidak akan pernah memaafkannya. UPS, dia memang pantas disebut Raja Judi Macau. Bertemanlah dengan pria sebesar itu. Lalu, bukankah saya harus berjalan menyamping di Macau? Guru Sui, saya akan menambahkan Anda sebagai teman. Saya akan mentransfer uangnya kepada Anda. Mulai sekarang, kamu adalah temanku, Jiang Qingtian. Karena Jiang Lao mengatakan demikian. Kalau begitu, saya akan mengambilnya. Ah Lao Qiu. Datang terlambat sekali. Ada apa, Lao Jiang seperti ini? Istri dan putri saya direbut oleh kekuatan baru yang muncul di Macau. Orang-orang di sana mengancamku. Malam ini pukul 12 siang di kapal pesiar High Seas Princess. Pastikan Anda memasuki permainan dengan taruhan tinggi. Jika saya tidak berpartisipasi, istri dan putri saya akan dibunuh. Apa sebenarnya hal itu? Siapa nama kekuatan baru yang sedang bangkit itu? Saya sedang mencari seseorang untuk memperingatkan mereka agar segera melepaskan mereka. Lao Jiang tidak berguna. Kekuatan baru yang sedang muncul ini disebut apa? Presiden di balik Black Dragon Society adalah orang Jepang. Ini sangat ampuh. Jika saya tidak memasuki permainan berisiko tinggi ini, istri dan putriku. Jangan khawatir, Lao Qiu. Bukankah ini hanya kompetisi adu kemampuan berjudi? Saya akan berpartisipasi untuk Anda. Jangan khawatir, aku pasti akan menyelamatkan saudara-saudaramu dan keponakan-keponakanmu untukmu. Aku pasti akan menyelamatkan saudara-saudaramu dan keponakan-keponakanmu untukmu. UPS Lao Jiang, terima kasih. Namun, pertaruhan ini bukanlah kompetisi.
melainkan sebuah pertaruhan. Ini adalah penilaian harta karun dan perjudian batu permata. Saya tidak tahu apa-apa tentang perjudian harta karun dan batu. Saya sudah mencari ke seluruh Makau. Saya tidak dapat menemukan penilai harta karun yang benar-benar andal. Aku datang kepadamu. Saya tahu Anda memiliki banyak koneksi. Anda pasti mengenal seorang ahli yang memiliki kemampuan penilaian harta karun yang kuat. Lau Qiu, kau sedang mencariku, kan? Aku memiliki penilai harta karun yang sangat andal di sisiku. Ini adalah Guru Ye. Jiang tua, tuannya masih terlalu muda. Apakah kemampuan penilaian harta karunnya benar-benar kuat? Seandainya dia berpartisipasi dalam kompetisi judi berisiko tinggi ini, kalah 3 kali, keberuntunganku akan segera berakhir. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Aku tidak bisa mempertaruhkan nyawa mereka. Konferensi perjudian batu Lau Qiu baru-baru ini. Kompetisi judi Su Qinghe dan He Changyuan. Tuan Ye menang dengan tatapan mata yang berapi-api. Berapa lama? Apakah kamu tahu siapa yang diundang oleh He Changyuan? Ini adalah Macau Ghost Eye Gong Dongfeng. Dan barusan, dia membantuku memperbaiki gelang giok yang ditinggalkan istriku. Kekuatannya tak perlu diragukan lagi. Karena kau sudah bilang begitu, Jiang, kalau begitu, aku juga ingin percaya. Tuan Ye, tolong selamatkan istri dan putri saya. Apakah itu berhasil atau tidak? Saya akan memberi Anda 20 juta sebagai ucapan terima kasih. Tuan Qiu, sama-sama. Karena kamu adalah teman Jiang Lao. Saya membantu Anda dalam hal ini. Terima kasih, Guru Yan. Ayo. Masih ada 1 jam sebelum jam 12. Selamatkan adik-adik dan yang lainnya sesegera mungkin. Oke. Jiang Jingtian, barang lama ini. Mengandalkan kekuatan keluarga Jiang di OUC. Aku selalu menentangmu di mana-mana. Bahkan aku pun membersihkan si kecil. Dia harus turun tangan. Hei, di Ouchlidian. Keluarga Jiang memiliki akar yang sangat kuat. Sekarang, jika berhadapan langsung, itu seperti kerikil. Tidak bisa memindahkannya. Tapi Ye Feng, anjing ini, harus mati. Jiang Jingtian bisa melindunginya untuk sementara waktu. Bisakah kamu melindunginya seumur hidupnya? Selama dia berani meninggalkan OUC. Atau selama hantu tua Jiang sedikit lalai. Hahaha. Segera hubungi saudaraku. Katakan padanya. Berapapun biayanya. Temukan yang terbaik di dunia. Profesional dengan mulut paling lantang di dunia. Sebaiknya itu adalah jenis kecelakaan yang terlihat seperti kecelakaan sungguhan. Uang tidak penting. Aku menginginkan ketidakbersalahan dan kedamaian abadi. Ini Tuan He. Saya akan segera melakukannya. Oke. Tuan Hu Tian. Kau membiarkan kami pergi? Ibu dan anak perempuan. Suami saya akan memberikan Anda sebanyak yang Anda inginkan. Aku akan membiarkanmu pergi. Apa yang sedang kamu impikan? Banyak sekali orang yang datang hari ini. Hanya untuk membuat keluarga-keluarga kaya ini menyerahkan semua uang mereka. Dengan cara ini, OUC akan menjadi wilayah kekuasaan perkumpulan naga hitam kita di masa depan. Hahaha. Kalian orang Jepang ingin memegang kendali atas Euclidean. Ini hanyalah angan-angan. Ya. Jalang. Bu. Lihatlah ke bawah pada perkumpulan naga hitam kita. Lihatlah ke bawah negara kita. Seseorang tolong bawa dia pergi. Beri kesempatan pada kedua jalang ini. Perhatikan baik-baik bagaimana pria mereka meninggal. Hahaha, bawa pulang. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku akan jalan sendiri. Ayo pergi. Taruhan malam ini adalah untukmu, OUC. Keempat keluarga besar itu akan mengadakan 2 putaran perjudian. Babak pertama adalah penilaian harta karun. Putaran kedua akan ditentukan kemudian. Jika ada yang kalah, serahkan semua aset. Serahkan keluargamu kepada perkumpulan naga hitamku. Aku akan membiarkannya pergi dengan tenang. Jika tidak, jangan harap bisa keluar hidup-hidup satu persatu. Apakah kamu mengerti? Ketika perkumpulan naga hitam pertama kali tiba, mereka ingin membangun prestise. Begini saja, harapanmu itu salah dengan cara-cara yang begitu keji. Ini menjijikan. Oke. Seandainya Anda tidak menangkap keluarga kami sama sekali tidak mempercayainya. Hentikan omong kosong ini. Sekarang siapa yang ingin menantang Grandmaster kita? Yamamoto Ichiro? Jika tak seorang pun dari kalian datang untuk bertarung, lalu aku harus membunuh seseorang setiap menit. Memaksa Anda untuk melakukannya. Hahaha. Jika Anda tidak setuju, ayo,
Datang dan berkompetisi denganku. Tapi jangan bilang, aku tidak memberimu kesempatan untuk menyelamatkan keluargamu. Hahaha. Hei, aku datang. Orang-orang kecil. Beranilah bersikap lancang di wilayah kami. Ceritakan bagaimana Anda ingin berkompetisi. Oke. Datang. Kami menyiapkan sebuah lukisan. Asalkan Anda dapat mengidentifikasi keaslian lukisan ini. Tapi mari kita bicarakan dulu. Jika Anda mengidentifikasi orang yang tepat, Anda bisa mengambilnya. Tetapi jika Anda salah mengidentifikasinya, hidupmu harus diselamatkan. Hahaha. Penuh kebencian. Sebenarnya saya mengeluarkan sebuah lukisan Jepang. Sangat tidak populer sehingga saya belum pernah melihatnya di pasaran. Bagaimana saya bisa mengetahui apakah itu benar atau salah? Saya hanya bisa menyembunyikan satu secara acak. Ini lukisan asli hahaha. Sepertinya guru penilai harta karun OC Anda juga sangat payah. Hahaha. Begini saja. Lukisan ini adalah barang palsu. Hahaha. Itu tidak mungkin. Hahaha. Kamu sangat penuh kebencian. Jika kamu melakukan kesalahan, kamu akan mati. Apakah masih ada hukum yang berlaku? Pembunuhan adalah tindakan yang melanggar hukum. Anda sedang melanggar hukum. Apakah kamu tidak takut dipenjara? Anda membunuh orang di tengah laut. Siapa yang bisa mengendalikan saya? Hahaha. Tentu saja, Anda juga bisa datang dan memimpin kami. Jika kamu memimpin kami, Anda juga bisa membunuh rakyat kami. Dan itu wajar. Wajar hahaha. Kami datang. Aku tidak percaya aku tidak bisa mengalahkanmu. Tak bisa mengalahkanmu. Para Grandmaster di Macau benar-benar payah. Hei, banyak orang yang memang sampah. Hahaha. Oke, membunuh. Berhenti. Aku akan membandingkan denganmu. Berhenti. Aku akan bersaing denganmu. Suamiku, kau di sini. Ayah, aku ketakutan sekali. Istri Ting Ting, jangan takut. Aku telah menemukan seorang penikmat harta karun yang hebat. Dia bisa membantu kita mengalahkan bangsa Jepang yang arogan ini. HMPH, biarkan mereka pergi. Saya akan menilai harta karun itu bersama Anda. Hahaha. Dasar bocah berbulu. Ingin membandingkan denganku. Saya bisa memberitahu Anda. Hanya akan ada lebih banyak orang yang meninggal karena penilaian harta karun bersama saya. Katakan padaku jika kau berani. Anak ini agak menarik. Itu tidak masalah. Ini menyenangkan untuk dimainkan. Kamu berbulu. Ketua OSIS itu sebenarnya ingin bersaing denganku. Apakah Anda di sini untuk mengantarkan kepala? Hahaha. Awalnya saya datang ke sini untuk menghasilkan uang. Akibatnya, orang-orang Anda berada di sini untuk mencelakai rekan senegara saya. Peluru itu mengenai moncong senjata. Kalau begitu, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Tidak masalah. Jadi kamu akan kalah? Jika saya kalah, saya bisa bunuh diri di tempat itu juga. Bagus, ayo kita lakukan. Aku akan membunuhmu. Master Ye yang berpengalaman mempertaruhkan nyawanya. Itu tidak baik. Jika kamu benar-benar kalah, rakyat kami tidak diselamatkan. Sebaliknya, satu orang meninggal dunia. Ini membuatku merasa bersalah juga. Lau Qiu, kekhawatiranmu tidak perlu. Saya percaya pada kemampuan penilaian harta karun Guru Ye. Sangat mudah untuk mengalahkan orang Jepang yang kecil. Baiklah, tunggu saja dan lihat. Taruhan ini malam ini. Kemunculan Guru Ye telah ditakdirkan untuk mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Itu tidak masalah. Jika Tuan Ye dapat menyelamatkan istri dan putriku malam ini, saya akan menawarkan seluruh harta saya dengan kedua tangan. Datang dan bawalah harta karun kota kami. Biarkan Grandmaster ini juga melihatnya. Apakah kepala Buddha ini asli atau palsu? Patung Buddha duduk berwarna emas ini palsu dan harganya 250. Anak laki-laki, harga yang Anda sebutkan untuk barang palsu itu benar-benar bagus. Benar atau salah, itu sangat membuat frustrasi. Tuan Hum Ye. Itu tergantung padamu. Kita harus menyerang kesombongan rakyat Jepang dengan keras. Nah,
Apa kau bicara omong kosong? Saya pikir dia adalah seseorang yang mampu melakukan apa saja. Butuh waktu setengah hari. Kalian para pria heteroseksual semuanya sama saja. Hanya untuk pamer? Hahaha. Kamu pikir kamu hanya mengambil apa yang kamu setujui? Izinkan saya mengidentifikasi. Aku tidak bisa memastikannya. Kan, orang-orang dari tempat kecil sangat berpikiran sempit. Nanti akan saya ceritakan tentang itu. Mari kita lihat apakah benda ini palsu. Anak. Saya ingin tahu bagaimana Anda bisa menentukan apakah itu benar atau salah. Tembaga dan emas pertama. Patung perunggu asli biasanya berwarna emas yang tenang. Warnanya kuning cerah. Sesuaikan perjalanan waktu. Bagian yang dilapisi emas mungkin sebagian terlepas. Ban bagian bawah terbuka. Dan emas imitasi itu sangat berkilauan. Bangkainya terlalu berat atau terlalu ringan. Proses pengecoran kedua. Dinding bagian dalam patung Buddha. Terdapat jejak para pengrajin yang menggali jantung dengan tangan. Seperti paku besi segi empat yang tidak beraturan. Lumpur karbon hitam, abu-abu triad, DLL, dan dinding bagian dalam tiruan modern akan menggunakan pasir kuarsa putih, DLL, bahan-bahan yang tidak sesuai dengan hukum kuno. Bahkan tukang kebun modern pun berhutang budi untuk berbuat curang. Bagaimana mungkin itu terjadi? Anak itu benar-benar mengatakan, metode pembuatan patung Buddha berlapis emas ini adalah palsu. Bagaimana mungkin dia bisa tahu? Apakah kamu masih belum mau mengakuinya? Kalian tidak boleh kalah. Kamu benar. Ini adalah kursi Buddha perunggu berlapis emas palsu. Tapi saya ingin sekali tahu bagaimana pendapat Anda tentang hal itu. Kamu tidak perlu tahu itu. Anda telah kalah. Tepati janjimu. Nak, aku akui aku kalah. Jadi, aku akan memberimu kesempatan untuk belajar dariku. Jadi aku bisa menyelamatkanmu dari kematian. Aku memuja MU sebagai seorang guru. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Kamu sudah menjadi pecundang di bawahku. Berhenti membicarakan hal-hal yang tidak berguna. Cepat bunuh diri saja. Baiklah kalau begitu. Jangan bunuh Yamamoto Ichiro. Aku membiarkan mereka pergi. Anggap saja itu sebagai kompensasi. Tidak? Bersedia mengakui kekalahan. Andai saja mereka seperti dia. Orang yang baru saja kita kehilangan. Bagaimana seharusnya Anda memberikan kompensasi kepada orang-orang yang Anda bunuh? Dia harus mati. Nah. Apa kamu tidak dapat minyak dan garam? Apa yang terjadi pada berapa banyak dari kalian yang meninggal? Yamamoto Ichiro adalah seorang jenius dari keluarga Yamamoto. Status bangsawan tidak bisa mati. Apa yang kamu katakan membuatku kesal. Statusnya mulia. Bagaimana dengan rekan-rekan sebangsa saya yang telah meninggal? Mereka juga menjalani kehidupan. Aku ingin dia mati hari ini. Kau tak bisa mencegahnya mati di sini. Aku bisa membebaskan mereka semua. Ini adalah konsesi terbesar saya kepada Anda. Tidak, dia harus mati hari ini. Sialan Yamamoto ini. Mereka yang ingin membunuh kita sedang bermimpi. Logika banditmu berhasil di tengah laut lepas. Ini tidak berhasil. Bersedia mengakui kekalahan. Ini juga yang baru saja dikatakan Yamamoto. Tuan Ye memberikannya ini. Hal itu membebaskannya. Hai. Hei, berani-beraninya kau membunuh orang Jepang kami yang mulia. Kamu tahu apa yang akan kamu lakukan dengan cara ini? Mengapa kau mencoba membunuhku? Kemudian Anda bisa mencoba. Aku bisa mati bersamanya. Tapi kau ingin Oushi mengakui bahwa kau adalah anggota perkumpulan naga hitam. Kemungkinan kecil. Aku tidak menyangka anak ini akan menjadi tulangin. Aku akan menuliskan kebencian ini untukmu. Tunggu taruhan besar kedua saya. Aku akan membiarkanmu mati tanpa dimakamkan. Anda memenangkan babak pertama penilaian harta karun. Tapi orang yang membunuhku. Saya tidak akan membebaskan Sandra. Kecuali jika Anda bisa memenangkan kedua set di babak kedua. Aku memberitahumu. Kamu mau bertaruh apa denganku di ronde kedua? Apakah ini perjudian batu atau penilaian harta karun? Dan aku akan menemanimu hingga akhir. Di ronde kedua kita akan bermain dadu. Kamu bilang kamu ingin menang. Aku akan membiarkan semua orang pergi. Jika Anda kalah dalam salah satu permainan, kalian semua akan mati di kapal ini. Tuan Ye memiliki kemampuan luar biasa dalam perjudian batu dan penilaian harta karun. Tapi saya belum pernah melihatnya di dunia perjudian. Tidak ada jaminan dia akan memenangkan ini. Takeda Kazuo. Dia adalah raja judi yang terkenal di dunia. Kemampuan berjudi yang luar biasa. Tuan Ye tidak akan sanggup menanggungnya. Ronde kedua Master Ye. Mari kita bertaruh dengan Takeda Kazuo ini. Lagi pula, akulah raja judi Eropa. Judi masih tetap menguntungkan. Tak perlu keahlian berjudi Jiang Lao yang remeh. Aku bisa mengatasinya sendiri. Tuan Naye, Anda mungkin tidak mengenal Takeda Kazuo ini. Pria ini adalah raja judi yang diakui secara internasional. Kemampuan berjudi yang luar biasa.
Kurasa kau tidak akan sanggup menghadapinya, jadi sebaiknya kau biarkan aku yang melakukannya. Tidak apa-apa, tonton saja dari samping. Aku memiliki kemampuan meramal. Terlalu mudah untuk menang, Takeda Kazuo. Betapapun hebatnya kemampuan berjudi yang dimilikinya, tidak ada yang perlu disembunyikan di bawah mataku. Harus kalah. Namun, kemampuan berjudi orang ini sungguh luar biasa. Jangan khawatir, aku melakukan segala sesuatu dengan caraku sendiri. Tidak akan ada pertempuran yang tidak dipersiapkan. Saya rasa dia tidak bisa menang, dia bisa memberitahu saya. Izinkan saya membantu Anda. Oke. Jiang Jingtian. Kamu kalah dariku dalam kompetisi Raja Judi terakhir. Kamu masih ingin menggunakan racun sampahmu untuk membantu anak ini? Dia hanya akan mengalami kekalahan yang lebih buruk. Hahaha. Kamu tertawa murahan sekali. Kamu beruntung dan membuatku memenangkan permainan. HMPH. Bahkan jika aku tidak membantu Tuan Ye hari ini, dia masih bisa mengalahkanmu untuk sementara waktu. Lihat bagaimana kamu mati. Kazuo Takeda, kan, jika kamu kalah, berlututlah dan minta maaf kepada kami. Dan segera bebaskan semua orang yang ada di dalam pesawat. Kembalikan semua harta benda yang Anda rampas di Macau. Kembalilah ke negaramu. Tidak masalah, saya adalah Raja Judi yang diakui secara internasional. Orang yang memenangkan hatiku belum lahir. Bahkan Jiang Chengtian pun kalah di bawahku. Nak, rambutmu belum tumbuh sama sekali. Masih ingin mengalahkan saya. Benar-benar seperti mimpi. Jika saya tidak menambahkan air, tidak ada yang bisa mengalahkan saya. Aku akan membunuhmu kali ini. Balas dendam untuk Yamamoto Ichiro. Lau Jiang, bisakah Master Ye benar-benar mengatasi Takeda Kazuo ini? Aku tidak tahu. Santai aja. Kemampuan Master Ye melampaui imajinasi kita. Kita hanya perlu memilih untuk mempercayainya. Dan itu sudah cukup baik. Percuma saja terlalu banyak berpikir sekarang. Apa yang kau katakan? Veteran, aku terlalu banyak berpikir. Sekarang, kita hanya bisa percaya bahwa Guru Ye mampu menciptakan keajaiban. Katakan padaku bagaimana kamu ingin bertaruh. Ini mudah. Cukup mainkan dadu. 5 dadu dapat menebak poin lawan. Yang memiliki poin terkecil akan menang tanpa masalah. Siapa yang melempar dadu lebih dulu? Saya duluan. Nak, ayo berjudi denganku. Ini adalah mimpi buruk terburuk dalam hidupmu. Aku akan membiarkan kalian semua mati di sini. Anak. Mari kita saksikan kemampuan berjudi Kazuo Takeda yang sesungguhnya. Ini pasti akan membuatmu takut. Takeda Kazuo ini tidak hanya pandai berjudi. Dan dia sangat jago bermain dadu. Saya dengar hampir tidak ada yang bisa bertarung. Mengalahkan Guru Ye itu berbahaya. Saya harap Takeda Kazuo ini bisa membuat kesalahan fatal. Dengan cara ini, kemungkinan Master Ye menang sangat tinggi. Saya melihat tatapan mata Guru Ye sangat percaya diri. Saya yakin dia bisa mengalahkan Kazuo Takeda. Anak laki-laki menebak. Apa maksud saya? Pukul 3, pukul 4, pukul 5, pukul 2, pukul 1, pukul 15. Anak siapakah ini? Bagaimana kamu bisa menebak jumlah total ide yang kulemparkan? Bagaimana dia melakukannya? Kazuo Takeda, benar kan? Dia sangat akurat. Apakah itu sebuah kesalahan? Master Ye sungguh luar biasa. Dia dengan mudah mengalahkan Takeda Kazuo ini. Tidak. Kemampuan Kazuo Takeda dalam melempar dadu tergolong rata-rata. Juga seorang master yang terkenal di dunia internasional. Pada level ini, aku juga bisa melakukannya. Anak. Aku tidak tahu bagaimana kamu bisa mendapatkan angka yang tepat. Ini hanya keberuntungan. Saya kalah dalam hal ini. Benar-benar? Sekarang setelah kamu melempar dadu. Sekarang giliran saya. Coba tebak poin saya dengan benar. Takeda Kazuo tebak. Dengan Raja Judi Internasional kelas atas Anda. Jika Anda bisa menebak jumlah poin yang saya lempar, sekalipun aku kalah. Bocah. Saya ingin melihat bunga apa saja yang bisa Anda tanam. Oke. Mengapa demikian? Sepertinya proses penyaringan ini tidak menunjukkan tanda-tanda akan berhenti. Kazuo Takeda ragu-ragu.
Tampaknya kemampuan berjudinya juga tidak bagus. Tuan Ye melempar cangkir dadu dengan santai. Dia bahkan tidak bisa membaca angka-angka di dalamnya. Mungkinkah dia adalah raja judi yang diakui secara internasional? Itu hanyalah reputasi palsu. Diamlah. Siapa bilang aku tidak bisa menebak poin-poinnya? Dibesarkan oleh orang-orang bergaya Eropa yang penuh kebencian ini. Jika kamu tidak bisa membedakannya, aku akan ditertawakan tanpa alasan. Mari kita tebak. Pukul 3, pukul 4, pukul 2, pukul 1, pukul 11 pertunjukan. Heh. Kazuo Takeda. Selamat, Anda menjawab dengan salah. Hump. Itu tidak mungkin. Aku tidak salah dengar. Berikut 3 poin. Benarkah begitu? Kalau begitu, kamu bisa melihat dengan jelas dengan mata terbuka lebar. Bagaimana mungkin ini sudah jam 6? Bagaimana mungkin itu terjadi? Tuan Ye juga sangat jago berjudi. Bahkan lebih hebat dari saya. Raja judi Eropa 100 kali lebih kuat. Tampaknya Guru Ye adalah seorang guru serba bisa. Suatu kehormatan bagi saya, Jiang Jingtian, untuk mengenal Guru Ye. Kazuo Takeda, kamu sudah kalah di game pertama. Ayolah, apa permainan kedua? Nak, jangan lengah. Anda memenangkan permainan pertama. Yang kedua, aku ingin kamu kehilangan semuanya. Yang kedua adalah poker. HMPH, kalau kalah ya kalah. Saya benar-benar menemukan alasan untuk diri saya sendiri. Apa saja aturan permainan poker? Ini tentang mendapatkan 4 kartu as dari sepasang kartu baru. Siapapun yang tercepat akan menjadi pemenangnya. Tidak apa-apa. Apakah kamu mau Yanpai? Oke. Aku sudah selesai. Tidak masalah. Anak laki-laki itu bermain untuk mencuri hari itu. Lihat bagaimana Anda bisa mendapatkan 4 kartu as. Asalkan saya mendapatkan 3, kamu kalah. Saya juga memeriksa kartu-kartu tersebut. Tidak masalah. Jadi, saya akan meletakkannya di atas meja. Itu tergantung pada siapa yang paling cepat mendapatkan 4 kartu A. Siapapun yang memenangkan Takeda Kazuo ini menyembunyikan kartu di manset. Menggambar terlalu cepat. Saya tidak tahu apakah Guru Ye melihatnya. Ayo kita lakukan. Bermainlah denganku dalam gelap. Kau pikir kau menyembunyikan tongkat di manset bajumu? Saya tidak tahu. Lihat bagaimana saya mengeluarkan tongkat gol. Jangan sampai kamu kehilangan kesabaran sama sekali. Saya telah menunjukkan keempat A dari Kazuo Takeda. Kamu juga kehilangan yang kedua. Bersiaplah untuk dihukum. Tidak. Itu tidak mungkin. Aku baru saja menaruh bunga plum. Tersembunyi di manset tangan kanannya. Bagaimana dia bisa mendapatkan klub itu? Apakah ada klub? Bajingan ini mencurinya. Itu menjijikan. Kazuo Takeda, orang Jepang yang arogan ini. Kalah di kedua set. Tuan Ye, itu luar biasa. Pantas mendapatkannya. Aku benar-benar berpikir OOC kita tidak memiliki kemampuan berjudi yang baik. Guru Ye lahir pada saat ini. Veteran yang datang untuk menyiksa dan membunuhmu. Tuan Ye, putri saya telah selamat. Itu bagus sekali. Aku mengerti. Bagaimana kamu melakukannya? Saya adalah raja judi yang diakui secara internasional. Saya telah berlatih seni bela diri sejak kecil. Terlahir untuk berjudi. Aku sebenarnya menang. Kenapa? Kazuo Takeda. Berhenti bicara omong kosong, berlutut dan minta maaf. Jika tidak, sebarkan. Kalian tidak akan bisa mengangkat kepala seumur hidup kalian. Aku berlutut. Aku menantang. Aku sombong. Saya salah. Saya minta maaf.
Kami akan segera membebaskan semua orang dan akan digunakan dalam Euclides sebelumnya dengan cara yang tidak tepat. Menggelapkan semua aset yang disita oleh Joe District. Semua saham toko akan dikembalikan tanpa syarat. Aku berjanji. Segera tinggalkan Euclidean. Jangan pernah masuk. Ini seperti babi. Maksud saya, dia sekarat. Apa? Jadi? Mundur ke belakang. Apakah cukup hanya dengan mengembalikannya? Apakah darah warga negara kita tertumpah sia-sia? Ya? Ini tidak mungkin lebih murah baginya. Hai. Kazuo Takeda. Hidupmu sekarang tidak berharga. Membunuhmu hanya akan mengotori tanganku. Ini juga lebih murah bagi Black Dragon Society di belakang Anda. Ingat apa yang kamu katakan hari ini. Bebaskan semua orang. Tidak kurang satu pun. Kembalikan semua keuntungan ilegal di Euclidean. Setiap sen untuk Anda. Bawa orang-orang Anda kembali ke Jepang 24 jam sehari. Dan semua orang di sini. Semua lapisan masyarakat di OC akan mengawasi Anda. Jika hal itu tidak tercapai, atau di masa depan, perkumpulan naga hitam akan berani menyentuh OUC lagi. Orang Tiongkok yang diprovokasi. Lalu aku akan memenggal kepalamu. Shentua, hei Shentua. Apa? Apa kamu yakin? Hei, aku tahu tentangmu. Xuanxing, jangan khawatir. Saya memiliki seorang penilai harta karun yang sangat andal di sisi saya. Oke. Nanti aku akan bertanya padamu. Adik laki-laki. Apakah kamu baik-baik saja? Seharusnya kamu beristirahat. Barang-barang akan datang lagi ke pintu. Saya punya yang lama. Nama temanku adalah Shen Wanjun. Dalam bisnis kelautan, saya sangat suka mengoleksi. Beberapa waktu lalu, saya membeli cangkir panci ayam Min Cheng Hua dengan harga yang sangat mahal. Dia tidak memiliki kepercayaan diri. Menemukan beberapa kelompok orang. Keterangan yang diberikan beragam. Lalu dia tidak tahu apakah itu benar atau salah. Apakah dia tidak mendengar tentang perbuatanmu? Aku ingin kau menatapnya dengan tatapan panjang. Teman Jiang Lao adalah temanku. Karena Tuan Shen sangat terburu-buru. Kalau begitu, mari kita langsung saja. Silakan kembali dan lihat. Bagus. Bagaimana dengan temanku? Sangat setia. Hadiah itu juga harus menjadi milikmu. Jadi saya akan menelepon saudara Shen. Biarkan dia bersiap-siap. Oke. Lao Shen, bersiaplah. Kami akan segera sampai di sana. Tuan Jia Geye. Sejujurnya kepada kalian berdua, saya, Shen Wanjun, telah mengoleksi selama bertahun-tahun. Kali ini adalah salto besar. Cangkir panci ayam Doucai Min Cheng Hua ini harganya 80 juta euro. 80 juta euro. Shen tua, apakah Anda murah hati? Jika keempatnya benar-benar ada, maka harganya sepadan. Tapi lihat ekspresimu. Hahaha. Itu adalah trik yang terencana dengan rapi dari galangan kapal. Saya terpesona dengan kualitas cangkir ini. Setelah kembali ke Tiongkok, saya menemukan beberapa ahli yang merawat saya secara pribadi. Ini adalah satu set lengkap produk asli. Konon, setidaknya ada 2 tiruan terbaik dari generasi selanjutnya. Berpikir untuk menjual beberapa koleksi untuk mengembalikan uang hasil penjualan. Hei, tapi keaslian cangkir ini masih diragukan. Menjadi batu sandungan terbesar. Ini tersebar. Saya adalah reputasi Shen Wanjun. Kakak Shen adalah sahabat seumur hidupku. Ini untuk cangkir-cangkir ini. Dia belum tidur selama 2 hari. Penglihatan saudara Ye sungguh menakjubkan. Bahkan Gong Dongfeng pun bukanlah lawanmu. Dan gelang yang kau perbaiki untukku itu sangat cerdas. Hal ini tentang Lao Shen. Aku harus meminjam tatapan matamu yang berapi-api untuk memberinya tatapan kosong. Hei, dalam hal kompensasi, jangan khawatir. Lao Shen sudah tidak sabar. Hahaha Tuan Ye. Kakak Jiang sangat mengagumi Anda. Anggaplah Anda adalah seorang ahli sejati. Asalkan Anda bisa memberikan penilaian yang bersifat semi tertulis, benar atau salah, terlepas dari hasilnya. Saya, Shen Wanjun, menawarkan 10 juta sebagai hadiah. Tidak bohong. Tuan Shen, sama-sama. Karena kamu adalah teman Jiang Lao, dia juga temanku. Aku harus membantumu. Saya akan melihat dulu. Tolong. Meskipun sekilas tampak jelas. Tapi katakan saja, saya khawatir banyak orang akan curiga. Sulit untuk dijelaskan. Mari kita bertanya dulu.
Tuan Shen itu. Anda dan para penilai harta karun sebelumnya, menurutmu apa masalahnya? Terutama pada glasir jepit rambut dan warna jepit rambut ini. Nah, warna ungu yang melambangkan ketenaran dan perjuangan ini unik di dunia. Sangat sulit bagi generasi mendatang untuk menirunya. Dan warna rambut biru dan putih, beratulan janin, mentega ghe yang mengkilap. Ini sangat mirip. Hampir sampai pada titik terlihat palsu. Terutama ayam jantan dan bunga-bunga dalam gambar ini. Goresan kuas. Ini sama persis dengan yang asli. Set cangkir ini, hanya yang di pojok kiri atas. Ini adalah Chenghua Doucai Chicken Pot Cup yang asli. 3 sisanya. Semua itu terjadi pada akhir Republik Tiongkok. Bahkan imitasi berkualitas tinggi terbaik dalam 20 tahun terakhir pun tidak bisa menandinginya. Para pemalsu sangat terampil. Oke. Puncak penelitian tentang porselen Chenghua. Bahkan dalam formula lapisan glasir ban dan pemilihan material ramah lingkungan, semua sudah membayarnya. Namun dia tidak bisa menyembunyikan penglihatan sebenarnya. Mohon juga minta Guru Ye untuk menyampaikan. Di manakah letak perbedaan ini? Pertama, Tuhan, bagaimana dengan sapuan kuas yang sebenarnya? Lakukan apapun yang kamu mau, seperti pelukis istana. Tapi bagaimana dengan yang palsu? Meskipun bentuknya serupa, pena ini sedikit sengaja dibuat lebih kalem. Lalu cahaya. Konotasi baoguang sejati. Terdapat lapisan minyak yang membungkus permukaannya. Hangat seperti giok. Ini adalah cangkang kulit yang membeku selama ratusan tahun. Imitasi, berminyak, meskipun lembut. Namun di atas permukaan, agak terlalu terang. Dan terakhir, kualitas. Yang asli memiliki suara yang panjang, yang palsu agak membosankan. Aduh buyung, Anda tidak bisa hanya mengatakan, saya bisa melihat inspirasi zaman yang mereka pancarkan, dan struktur molekuler internal. Tuan Shen Wangzie. Bangunkan si pemimpi. Itu. Aku selalu merasa canggung sebelumnya. Aku tidak tahu kenapa. Jadi, inilah inti permasalahannya. Berapa harga barang aslinya? Berapa harga barang tiruan itu? Cangkir pot ayam Chenghua Doucai asli ini. Warna hangat. Terawat dengan baik. Ini adalah barang langka di pasaran dalam beberapa tahun terakhir. Jika dilelang secara internasional, perkiraannya seharusnya antara 40 juta dan 50 juta euro. Bagaimana dengan 3 lainnya? Meskipun ini adalah tiruan, namun semuanya hanyalah tiruan berkualitas tinggi. Benda ini memiliki nilai koleksi. Harga pasar sekitar 51 juta. Oke. Saya membeli 1 barang asli dan 3 ornamen. Meskipun saya kehilangan uang, tapi aku selama ini berada dalam kegelapan. Jual sebagai 1 set lengkap produk asli. Jauh lebih baik menyebabkan kerugian yang lebih besar. Haha. Kata-kata Guru Ye. Bernilai lebih dari 10 juta. Memeriksa. Hahaha Tuan Ye. Ini dia 10 juta. Hanya 1 inci. Silakan ambil. Anda tidak hanya membantu saya mengidentifikasi harta karun tersebut, dia juga membantuku menjaga reputasi Shen Wanjun di kalangan tersebut. Anugerah ini lebih besar daripada gunung. Tuan Shen terlalu baik. Terima kasih bro. Anda tidak perlu bersikap sopan. Ini adalah aturan Lao Shen. Kamu pantas mendapatkannya. Matamu berwarna emas. Tidak bisa melihat kabutnya? Hahaha. Hai. Pergi ke ruang belajarku. Ambil botol King Qianlong saya dengan motif kupu-kupu putih pastel. Untuk dipersembahkan kepada Guru Ye. Mari kita bicara tentang terima kasih. Botol kupu-kupu itu. Lao Shen, itulah yang telah kau koleksi selama bertahun-tahun. Hahaha. Harta karun untuk pahlawan. Keanggunan seperti itu. Ini memang pantas untuk seorang guru seperti Guru Ye. Ya. Bentuk yang indah, lukisan yang indah. Ini memang butik resmi tempat pembuatan keramik pada masa pemerintahan Qianlong. Hadiah murah hati dari Tuan Shen. Kamu Feng, ambillah. Tuan Ye.
Ini foto saya bertahun-tahun yang lalu. Benda itu dikumpulkan di tangan keturunan pria aneh yang terlantar itu. Konon, itu adalah hadiah yang diberikan oleh para leluhur di istana. Selalu di ruang belajarku. Akhirnya aku bertemu seseorang hari ini. Hahaha. Hadiah istana. Apakah gas hitam ini sesuatu yang kotor? Pangeran MA memberiku mata ini untuk mengidentifikasi harta karun. Perspektif. Apakah Anda masih bisa memeriksa apakah barang itu masih bisa diperbaiki? Bahkan singkirkan saja hal-hal yang tidak bersih ini. Berapa banyak misteri yang tersembunyi di dalam ketiga mata ini? Hei, bagus. Masalah Lao Shen telah terselesaikan dengan memuaskan. Kalau begitu, Lao Shen, bagaimana kalau kita minum-minum sebentar? Adik laki-laki bersama. Haha, tentu saja. Jangan mabuk malam ini. Halo Tuan Li. Ini bukan ilusi. Mata emas Pangeran Emma ini. Benar saja, dia bisa melihat dan memperbaiki kerusakan pada peralatan tersebut. Namun harapan dan kerusakan ini, apakah botol ini juga mengandung aura jahat? Seperti yang Anda lihat, bisakah itu diusir? Tidak apa-apa untuk tetap mencoba. Jika tidak berhasil, coba cara lain. Kau tak bisa terus membiarkan momok ini berdiam di sisimu, kan? Berikan padaku sepatu Huaguang yang rusak. Ah, berhasil. Berhasil. Mata emas Pangeran Emma ini benar-benar dapat mengusir roh jahat dan menembus kekuatan roh jahat. Hah? Kemampuan ini terlalu luar biasa. Saya tidak hanya bisa menghasilkan banyak uang dengan berjudi pada batu dan harta karun. Ia juga dapat memulihkan barang antik. Sekarang bahkan hal misterius ini pun bisa dipecahkan. Aduh buyung. Ternyata harta karun di dunia ini bukan hanya emas, perak, dan giok. Permainan budaya kuno. Sesuatu yang aneh terkait dengan Feng Shui. Saya juga bisa mengajak adik saya untuk mencari uang. Ini adalah tempat berkumpulnya orang-orang kaya. Banyak orang mempercayai hal ini. Hadiah dari Bapak Shen sungguh tepat waktu. Saya tidak hanya mendapatkan 10 juta. Hal itu juga membantu saya membuka fitur-fitur baru dari God SI. Halo Nona Su. Apa yang bisa saya lakukan untuk Anda, Tuan Ye? Bisakah Anda datang ke rumahku? Sahabat terbaikku membeli barang antik 2 hari yang lalu. Saya mengalami mimpi buruk setiap hari. Kondisi mental yang buruk. Napas berat. Lalu melompat dari gedung itu. Bisakah kamu datang ke sini? Ada yang salah dengan barang antik ini. Kalau begitu, dalam kasusnya, 9 dari 10 kali, dia jahat. Aku hanya tidak tahu apakah mata cenayangku bisa mengusir roh jahat. Mari kita lihat situasinya dulu. Berharap menemukan cara-cara baru untuk menghasilkan uang. Oh bagus, Nona Su. Tunggu saya. Silakan langsung saja. Yuan, cepat turun. Jangan biarkan ibu dan ayah. Ibu khawatir tempat di atas sana berbahaya. Xiao Qiang, Tuan Ye yang Anda sebutkan. Kapan dia akan tiba? Aku sangat khawatir Yue Wei akan melakukan sesuatu yang bodoh. Paman Hu, jangan khawatir. Saya sudah menghubungi Tuan Ye. Dia sedang dalam perjalanan. Paman Hu, Anda sama sekali tidak membutuhkan Tuan Ye. Saya telah mengundang ahli Euklides yang paling terkenal. Tuan Wen datang untuk menyelamatkan Yuan. Tuan Wen ada di sini. Yuan akan baik-baik saja. Dari Ziqiang, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja itu benar. Ziqiang, selama Guru Wen yang kau bawa bisa menyelamatkan Yuan. Saya setuju dengan pernikahan Anda dengan Yuan. Jangan khawatir, Paman Hu. Yuan adalah calon istriku. Aku tidak akan pernah meninggalkannya sendirian. Usir kejahatan dari dirinya. Mari kita kembalikan dia ke kondisi normal. Kalau begitu, biarkan Guru Wen bertindak dengan cepat. Aku khawatir Yue Wei tidak bisa bertahan jika terjatuh dari lantai atas. Aku tidak bisa tinggal bersama bibimu seumur hidupku. Baik, saya akan membiarkan Guru Wen bertindak sekarang. Tuan Wen, ingatlah, jangan biarkan sesuatu terjadi pada Yuan. Ini Tuan He. Paman Hu, siapakah He Zixiang? Dia hanyalah seorang pria biasa. Jenis ahli pengusiran setan seperti apa yang bisa dia temukan? Tunggu sampai Guru Ye datang. Ya, Su Qingwan, apa maksudmu? Jenis master sampah apa yang kamu cari? Tunggu sampai Tuan omong kosongmu datang. Yuan sudah lama pergi. Apakah kamu mengerti? He Ziqiang, kau tidak diperbolehkan mendekati Yuan. Tunggu sampai Guru Ye tiba. Su Qingwan. Anda terlalu lancang dalam hal-hal yang mengancam jiwa. Bagaimana aku bisa membiarkanmu main-main?
Saya peringatkan Anda untuk tidak berhenti. Jika Yuan benar-benar melompat dari gedung, mampukah Anda memikul tanggung jawab ini? Su Qingwan, kamu lancang. Nyawa itu berharga. Bagaimana aku bisa membiarkanmu main-main? Saya peringatkan Anda untuk tidak berhenti. Jika Yuan benar-benar melompat dari gedung, mampukah Anda memikul tanggung jawab ini? Saya. Su Qingwan, apakah kamu ingin Yuan mati? Jika Yuan ini, kaulah pembunuhnya, King. Aku tahu kau melakukan ini demi Yuan. Guru Ye yang Anda sebutkan belum datang. Kami sudah tidak sabar. Jangan tunda lagi. Aku khawatir Yuan benar-benar dalam bahaya. Biarkan Guru Wen bertindak. Bibi itu aku. Nona Su, saya datang. Akhirnya kau sampai juga. Cepatlah selamatkan Yuan. Nona Su, jangan khawatir. Karena aku di sini, kamu tidak akan membiarkan apapun terjadi pada sahabatmu. Bersenandung. Ternyata ada setan kecil yang menyakitimu. Selama aku di sini, tidak ada yang boleh menggangguku. Su Qingwan, inilah ahli omong kosong yang kau cari. Bisakah kamu mengusir roh jahat di usia semuda itu? Kamu cuma bicara omong kosong. Kamu tidak menyelamatkan Yuan. Ini menyakitinya. Ziqiang, aku melarangmu menghina Tuan Ye seperti ini. Kemampuan Master Ye. Aku bukan tipe orang seperti kamu sama sekali. Anda bisa meremehkan diri sendiri. Spekulasi acak. Su Qingwan, diamlah untukku. Paman Hu dan Bibi Han. Apakah kamu ingin bocah berbulu ini menyelamatkan Yuan? Atau biarkan Guru Wen yang bertindak? Tapi jangan salahkan saya karena tidak memperingatkan Anda. Jika kau membiarkan anak ini menyelamatkan Yuan, kami berangkat sekarang. Seorang anak laki-laki berbulu ingin mencuri perhatianku. Rasanya seperti aku benar-benar berpikir aku mampu. Berdasarkan pengalaman dan kemampuan, tidak sebaik Master Wen sama sekali. Dengan karakter Hu Hai dan Han Liang, aku pasti akan membiarkan Guru Wen menyelamatkan Yuan. King, aku tahu kau baik hati. Namun, orang yang Anda pekerjakan terlalu mudah. Kamu tidak terlalu mengagumi banyak hal. Biarkan Guru Wen menyelamatkan Yuan. Ya King. Berdasarkan pengalaman, Tuan Wen lebih baik. Paman Wu, ya ampun. Bagaimana kamu bisa mempercaya itu? Bagaimana dengan Ziqiang, sang guru yang dibawa oleh si Plaibao, Nona Su? Karena mereka bersedia percaya pada Tuan Wen. Lalu biarkan dia menyelamatkan orang-orang. Apakah Su Qingwan mendengar itu? Anda telah mendatangkan orang-orang yang lebih tahu daripada Anda. Hahaha, Tuan Wen, selamatkan seseorang. Baik, Pak. Monster yang berani, tidak cepat dari rubah. Lepaskan adikku. Taois Bao, urus saja urusanmu sendiri. Jika tidak, aku akan membunuh kalian berdua. Jenius, sepertinya kau mencoba untuk terobsesi. Kalau begitu, aku tak bisa lagi menjagamu. Sekarang aku harus membasmimu. Bagaimana mungkin Guru Wen meninggal? Bukankah dia bilang dia punya kemampuan pengusiran setan yang hebat? Ziqiang, apakah ini ahli pengusiran setan yang kau bawa? Dia juga tidak bisa. Tewas dengan satu pukulan. Sepertinya ahli pengusiran setan yang disebut-sebut itu benar-benar tidak berguna. Jangan berbangga diri. Tuan Wen barusan dengan ceroboh meremehkan musuh. Itulah mengapa monster itu bisa mendapatkannya. Sampah tetaplah sampah. Apa gunanya menjelaskan begitu banyak alasan? Kamu sendiri yang menyebabkan ini. Aku akan membawanya untuk melompat dari gedung sekarang. Jadi aku bisa bereinkarnasi. Hahaha. Tidak, terima kasih. Tidak, tolong lepaskan putri saya. Aku rela mati demi putriku. Suamiku, pikirkan caranya. Apakah putri kami akan melompat dari gedung? Apa yang bisa saya lakukan? Tuan Wen terbunuh. Paman dan Bibi Hu. Bukankah ada guru lain? Bukankah Su Qingwan mengatakan bahwa dia sangat kuat? Akan lebih baik membiarkan dia menyelamatkan Yuan. Su Qingwan, biarkan kau menghancurkan bisnisku. Tuan Wen yang kubawa bersamaku telah meninggal. Jangan pernah berpikir untuk meninggalkan tuan yang telah kau bawa. Oke? Kami juga memiliki saudari yang ahli dalam pengusiran setan. Cepatlah dan biarkan ahli pengusiran setanmu menyelamatkan Yuan. Aku mohon padamu. Ya. Kau tadi tidak menyukai Tuan Ye. King. Tadi kita terlalu cemas. Keinginan untuk menyelamatkan orang. Karena kamu dan Yuan berteman baik. Cepatlah selamatkan Yuan. Nona Su, sebaiknya kita tidak membicarakannya dulu. Lebih baik menyelamatkan orang terlebih dahulu. Setan kecil itu dengan cepat muncul. Pendeta Taois Bao, kau juga harus mengurus urusanmu sendiri. Kamu menyakiti orang lain, aku harus melakukannya. Jika Anda bisa mundur dari ambang kehancuran, aku bisa menyelamatkan hidupmu. Tapi jika besok malam tidak berhasil, aku akan menghancurkanmu. Hahaha. Pendeta Taois Bao itu bergantung padamu. Aku akan melompat dari gedung bersama wanita ini. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Jika kau ingin mati, aku harus membunuhmu. Berikan padaku sepatu Huaguang yang rusak.
Tuanku, apakah putriku baik-baik saja? Tidak apa-apa. Oh, bagus sekali. Nak, aku tidak peduli cara jahat apapun yang kau gunakan. Wanita yang menyelamatkan saya. Sekarang minggir dari jalanku. Hizikiang, apakah kamu buta? Tidakkah kau lihat bahwa Guru Ye menyelamatkan Yuan-Yuan? Kamu ingin balas dendam. Cepatlah minta maaf kepada Guru Ye. Aku tidak akan meminta maaf. Apa yang bisa Anda lakukan? Hizikiang meminta maaf kepada Guru Ye. Atau keluar dari rumahku. Paman Hu, kita adalah keluarga. Mengapa siku Anda mengarah keluar? Kamu diam. Seandainya kau tidak menunda menyelamatkan Yuan-Yuan, akan saya katakan sekali lagi, segera minta maaf kepada Tuan Ye. Seandainya bukan karena putrimu, apakah menurutmu aku bersedia meminta maaf? Aku akan menunjukkan wajah ini dulu. Tunggu sampai aku tidur dengan putrimu. Aku akan membalasmu atas penghinaan hari ini. Aduh, Paman Hu, saya mohon maaf, Tuan Ye. Maaf, tadi saya sedang terburu-buru. Aku meminta maaf padamu. Saya harap Anda bisa memaafkan saya atas apa yang baru saja saya lakukan. Hizikiang, kan? Jangan menatapku dengan hatimu yang kecil itu. Alasan mengapa saya menyelamatkan orang. Semua ini demi Nona Su. Jika tidak, masalah ini tidak akan berakhir dengan baik malam ini. Ya, apa yang dikatakan Guru Ye memang benar adanya. Ibu dan ayah. Apa yang salah dengan saya? Mengapa kita berada di lantai paling atas? Selebaran. Aku senang kamu baik-baik saja. Kamu bahkan tidak tahu. Ibu sangat khawatir. Jika kamu benar-benar melompat dari gedung, bagaimana kehidupan ibu? UPS. Apakah putrimu tidak baik-baik saja? Apa yang kamu bicarakan? Benar. Benar, putriku baik-baik saja. Saya merasa lega. Tuan Ye, itu kesalahan kami sebelumnya. Seharusnya kami tidak bersikap tidak hormat padamu. Anda menyelamatkan putri saya. Terimalah penyembahan saya. Hei, Paman Hu. Saya bisa memahami situasi Anda saat ini. Untungnya, putri Anda telah diselamatkan. Ini hampir berakhir. Paman Hu, sudah kubilang sebelumnya, Tuan Xie sangat cakap. Seandainya dia tidak menyelamatkan Yuan-Yuan, nyawa Yuan-Yuan dalam bahaya. Lime benar. Kesalahan Master Ye adalah kesalahan kita sebelumnya. Anda menyelamatkan putri saya, jadi saya akan mentransfer 20 juta kepada Anda. Tolong, kamu harus mengambilnya. Kamu tidak bisa menerima itu. Itu terlalu berat. Seharusnya. Kemudian uang itu diterima dengan enggan. Berbalik badan. Haha. Kalau begitu, terima kasih, Tuan Hu. UPS, seharusnya. Tuan Ye, mulai malam ini, kamu adalah temanku, Huhai. Jika Anda memiliki pertanyaan sulit di masa mendatang, katakan saja padaku. Aku telah melewati api dan air, tanpa ragu-ragu. Baiklah, kalau begitu terima kasih Tuan Hu atas pujian Anda kepada adik laki-laki saya. Aha. Oh. Halo, si putih tua. Telepon larut malam. Jadi, apa kabar, Laohu? Apakah Anda mengenal penilai harta karun yang lebih andal? Aku telah dimanipulasi. Menerima vas porselen biru dan putih palsu. Saya benar-benar tidak ingin dimanfaatkan. Mintalah uang untuk pengembalian barang dari pintu ke pintu. Saya tidak menyangka akan diancam secara langsung. Bisakah kamu meminta seseorang untuk membantuku? Lau Bai, jangan khawatir. Kamu sedang berada di mana sekarang? Aku akan membantumu setelah aku menemukan penilai harta karun itu. Tepat di gerbang Kren Hyun. Oke. Istriku, jagalah putrimu baik-baik. Lau Bai dimanipulasi. Aku akan mencari Hai Lau, ahli penilai harta karun dari OUC. Biarkan dia membantu Lau Bai Sing. Semangat, Paman Hu, tidak harus sesulit itu. Tuan Xie akan menilai harta karun dan mempertaruhkan batu. Dan sangat cakap. Bahkan Gong Dongfeng, sang ahli judi ular bermata hantu ala Eropa, pun tak mampu berbuat jahat. Mereka semua dikalahkan oleh Guru Ye. Benar-benar Qian Jiao. Sungguh? Paman Hu, kapan aku berbohong padamu? Tuan Ye, saya punya teman yang telah dimanipulasi. Tolong pergi dan selamatkan dia. Apakah itu berhasil atau tidak? Kerja kerasnya pasti sangat besar. Kembali ke pekerjaan lama saya lagi. Uang itu pasti. Dapatkan penghasilan dengan mudah. Silakan, mari kita lihat. Oke. Silakan datang ke sini. Jiang Zhou, kamu pembohong. Botol porselen berisi esensi ini jelas palsu. Kamu masih menjualnya padaku. Perlakukan aku seperti orang bodoh. Sekarang kembalikan uangnya. Saya bisa melupakan akun-akun sebelumnya. Tuan keluarga bayi bisa makan makanan ini tanpa pilih-pilih. Jangan bicara omong kosong. Kontrak penjualan yang ditandatangani secara hitam putih. Uang dan barang telah diproses. Terlebih lagi, saat Anda membelinya, Anda dengan cermat mengidentifikasinya. Memang benar, dan sekarang mereka berteriak bahwa itu salah. Menurutmu mengapa Hesuan kita? Setelah tinggal di Eropa selama bertahun-tahun, apakah Anda memulai dengan penipuan? Kamu kentut, dan sudah ada yang melihatnya. Bahan janin ini, warna glasir ini sama sekali bukan yang asli, hanya tiruan modern. Nilai pasarnya mencapai beberapa ratus dolar.
Dan kau berbohong padaku 3 juta. Kembalikan uang saya secepatnya. Jika tidak, saya akan menuntut Anda atas tuduhan penipuan. Anda menuntut saya atas tuduhan penipuan. Jelas sekali Anda tidak memahami barang-barang tersebut dengan baik. Datanglah padaku untuk membuat masalah. Datang. Hajar Tuan Bai yang bodoh ini. Mengorek. Jiang Zhou. Jika kau berani menyentuhku, aku tak akan pernah mati bersamamu. Saya sedang mengalami kesulitan. Jangan dipikirkan. Saya berada di Euclidean, bukan buah kesemek lunak yang bisa dicubit. Telepon aku sampai dia berhenti bicara. Berani mengancamku di wilayahku. Bukankah selama bertahun-tahun aku berada di Jiangzhou ini sia-sia? Hentikan itu. Jika kau berani menyentuhnya hari ini, aku, Hu Hai, tak akan pernah membiarkanmu pergi. Akhirnya kau datang juga. Aku akan dikalahkan nanti. Pria ini keterlaluan. Jual padaku vas porselen biru putih palsu. Saya meminta pengembalian dana darinya. Tidak hanya tidak dapat dikembalikan, dan biarkan seseorang memukulku. Jangan takut, Lau Bai. Dan inilah kita. Tidak ada yang berani memukulmu. Tuan Hu, lihatlah pertempuran ini. Hari ini kamu akan membela Bradley. Begini saja. Bradley membeli porselen biru dan putih dariku. Bawa pulang dan katakan itu palsu. Saya juga mengatakan bahwa dia mencuri baju biru dan putih saya. Porselen untuk memeras saya. Jiangzhou, kamu kentut. Menurutmu, kamu itu apa? Anda adalah pedagang buruk yang menjual barang palsu dan melakukan penipuan. Apakah Jiangzhou menjalankan bisnis? Perhatikan integritas. Apa pekerjaanmu? Apakah kamu tidak takut akan merusak reputasi Hisuanmen? Reputasi Reputasi Hisuanmen kami. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan hal itu. Reputasi Hisuanmen kami. Aku tidak ingin kamu mengkhawatirkan hal itu. Barang yang dibeli dan dijual tidak dapat dikembalikan. Inilah aturan bisnis. Mengapa semua orang seperti dia? Jika Anda membeli barang palsu, minta saya untuk mengembalikannya. Lalu bagaimana saya bisa berbisnis di masa depan? Jual beli. Anda tidak bisa menjual barang palsu. Mengembalikan barang adalah hak dasar saya. Bradley, kamu telah menandatangani kontrak denganku. Dalam warna hitam putih, Anda berjalan menuju cakrawala. Saya berada di sisi kanan. Mengapa? Tuan Hu, apakah ini penilai harta karun yang Anda temukan untuk Bradley? Sekalipun rambutnya tidak panjang, tetap bisa dinilai. Apakah Anda di sini untuk melucu? Hahaha. Lao Hu. Penilai harta karun yang kamu temukan itu terlalu mudah, kan? Botol palsu yang saya beli telah merugikan saya sebesar 3 juta. Kamu tidak bisa membuatku kehilangan uang lagi, kan? UPS, putih tua. Mengapa kamu masih memiliki sikap tidak mempercayai orang lain? Saya meminta Guru Ye untuk membantu Anda dengan kemampuannya menilai harta karun. Pastikan kamu lolos dari hukuman hari ini. Apakah kamu mengerti? Benarkah? Tidak. Tuan Ye, tadi saya salah bicara karena terburu-buru. Permisi. Saya mengerti, Tuan Bai. Di mana vas porselen biru putihmu? Bolehkah saya melihatnya dulu? Tuan Ye, ini adalah vas porselen Xinghua. Silakan periksa apakah ini palsu. Tuan Putih yang baik, jangan khawatir. Saya akan melihat dulu. Secara tak terduga, di dalam vas porselen biru dan putih ini, terdapat relik tulang Buddha yang bernilai lebih dari 100 juta. Pak Bai ini benar-benar berkah tersembunyi. Guru Jiangmen, kan? Saya akan mengkonfirmasi lagi dengan Anda. Setelah vas porselen biru dan putih ini terjual, tidak menerima pengembalian, benar kan? Itu dia, tentu saja. Aku, Jiangzhou, selalu sama. Belum lagi, hal itu sudah tertulis jelas dalam kontrak. Barang-barang tersebut akan menjadi tidak terkendali. Benar dan salah. Bagaimana anak laki-laki? Apakah Anda masih tertarik dengan vas porselen biru putih palsu ini? Dan pendapat yang berbeda. Pendapat bukanlah. Namun, saya pikir Tuan Bai, vas porselen biru putih palsu ini layak dibeli. Oh, apakah kepalamu sudah berkarat? Hanya vas porselen biru putih palsu seharga beberapa ratus dolar. Layak dibeli. Tuan Hu, dari mana Anda menemukan orang yang aneh seperti itu? Otak yang sangat bodoh. Anda masih menyebut diri Anda sebagai ahli penilai harta karun jenis apa? Ini lucu sekali. Hahaha, tingkat penilaian harta karun Master Ye juga tidak bagus ya? Hanya barang palsu. Menurut Anda, mengapa produk ini layak dibeli? Saya kehilangan banyak hal. UPS, sepertinya aku memang kurang beruntung. Tuan Bai, saya mengerti kekhawatiran Anda. Saya akan memberikan jawaban yang memuaskan sebentar lagi. Dengarkan apa yang dimaksud oleh Guru Ye. Mungkinkah masih ada titik balik dalam masalah ini? Tuan Ye. Apakah Anda mengatakan botol biru putih palsu ini masih berharga? Benar sekali, Tuan Bai. Anda tidak hanya tidak akan kehilangan uang, sebaliknya, dia akan menghasilkan banyak uang. Tuan Hu, penilai harta karun yang Anda undang benar-benar kompeten. Hahaha, kamu dengar itu? Porselen biru putih saya asli.
Jangan coba-coba menyalahgunakan uang saya. Jiang Zhou, perhatikan sikap dalam ucapanmu. Jangan bersikap tidak sopan kepada Guru Ye dengan nada aneh yang bernuansa yin dan yang. Tuan Qiu, bolehkah saya memujinya? Itulah penilai harta karun yang Anda pekerjakan. Ini bukan milikku. Dia pintar, bodoh, gila, sinting, bingung. Bukan urusan saya. Nah, apakah kamu sedang memegang vas porselen biru dan putih ini? Apakah Anda ingin pergi? Atau haruskah saya meminta preman saya untuk menyuruh Anda pergi? Jiang Zhou, izinkan saya bertanya lagi. Vas porselen biru putih ini milik Bapak Bai. Tidak peduli apa yang ada di dalamnya. Ini tidak ada hubungannya denganmu. He Xuanmen, kan? Tentu saja. Wah, aku sudah mengatakan semuanya. Baik, kalau begitu terima kasih, Guru Jiangmen. Nak, apapun yang kamu lakukan, permalukan dirimu sendiri di sini. Cepat ambil botol ini dan keluar dari pintu He Xuanku. Jangan datang kepadaku lagi. Tidak apa-apa juga. Bukalah matamu untuk melihat apa yang ada di dalam. Oke. Aduh. Hei, apa kau melakukan sesuatu padaku? Oh astaga, 3 juta. Tuan Bai, Anda tidak perlu merasa menyesal. Jangan terpaku pada yang lama, jangan datang dengan yang baru. Ini pasti akan membuatmu tersenyum nanti. Benar-benar? Tentu saja. Oke, jadi, lihatlah ini apa. Wow ini. Ternyata itu adalah relik tulang Buddha. Lukisan ini merupakan sisa dari karya para biksu terkemuka yang melukis pada masa dinasti Tang. Yang ini tak ternilai harganya, bernilai setidaknya 100 juta. Tuan Ye memiliki penglihatan yang baik. Anda telah menemukan peninggalan rahasia seperti itu. Mata yang sangat tajam. Ini sungguh membuka mata. Hahaha, astaga. Porselen biru dan putih palsu ini. Di dalam, apakah ada relik tulang Buddha senilai ratusan juta yang tersembunyi? Bagaimana pendapat Guru Ye tentang hal itu? Sungguh dewa. Jangan berspekulasi. Relik tulang Buddha. Bukankah dia seorang penilai harta karun yang tidak mengerti apa-apa? Bagaimana dia bisa tahu? Jiangmen Master. Itulah yang membuatku hebat. Sayang sekali, relik tulang Buddha ini bernilai ratusan juta. Aku merindukanmu. Ini milik Tuan Wai. Tidak, itu bukan milik siapapun. Vas porselen biru putih ini telah menemani saya selama beberapa dekade. Mengapa saya tidak tahu ada tulang dan relik Buddha di sini? Ini milikku. Penjualan ini tidak dihitung sebagai pengembalian barang kepada saya. Jumlah kata-kata Guru Jiangmen. Beli dan pergi, benar dan salah. Barang tidak dapat dikembalikan atau ditukar jika sudah ada kontrak. Anda ingin menarik kembali keputusan itu, sudah terlambat untuk kembali sekarang. Peninggalan ini, kamu menjualnya sendiri. Aku hanya bisa mengakui bahwa aku tidak beruntung. Nak, kamu, Yang Zhou, Anda juga memilikinya hari ini. Hahaha ingin membuat game untukku. Tapi apa yang terjadi? Kaulah sendiri benih yang salah besar tanpa mata. Ini disebut apa? Karma. Sekarang peninggalan ini milikku. Apa yang masih kamu lakukan? Jika kau tidak mengembalikannya untukku, kembalikan anak ini. Ini tidak berguna bagi saya. Pemilik pintu, Bapak Qiu dan Bapak Hu ada di sini. Kami tidak berani naik ke atas. Kalau tidak, kita selesai. Ya, Tuan. Lupakan saja. Kalian berdua bajingan memang sampah. Kamu takut mereka akan membunuh kalian semua. Jangan takut aku akan membunuh kalian semua. Bagaimana dengan Jiang Zhou? Jika Anda tidak mampu menanggung kerugian, Anda ingin melakukannya. Kau berani menyentuh Guru Ye dan mencobanya. Saya bisa menjaminnya. He Xuanmen Anda akan menghilang di OC mulai besok. Jika kamu tidak percaya, Anda bisa mencobanya. Jiang Zhou, vas porselen biru putih ini dijual oleh Anda kepada Bradley. Benar atau salah? Tidak peduli apapun yang tersembunyi di dalamnya. Itu bukan urusanmu. Tentu saja, jika Anda ingin menyakiti Tuan Ye. Kemudian keluarga Hu saya adalah yang pertama menolak. Euclidean Anda tidak akan pernah memiliki kedamaian di masa depan. Brengsek. Seandainya bukan karena Hu Hai dan Qiu Guozi, kedua anjing ini mengancamku. Malam ini, apapun yang terjadi, kau tidak bisa membiarkan Bai Deli mengambil relik tulang Buddha. Diterima malam ini. Kau bisa keluar dari ruangan sainsku ini. Tuan Bai, relik tulang Buddha ini dikembalikan kepada pemilik aslinya. Ini milikmu. Tuan Ye sangat baik hati. 10 juta hasil kerja keras. Tidak, 10 juta terlalu sedikit. Tidak cukup untuk mengungkapkan rasa terima kasihku padamu. Apa yang terjadi di Euclidean setelah 50 juta? Aku akan mati sia-sia. Karena Tuan Bai sangat heroik. Kalau begitu, sama-sama. 50 juta di bank.
Kalau begitu, terima kasih Tuan Bai. Ayo kita pergi. Ayo pergi. Peninggalanku. 100 juta saya. Anak bernama Bradley itu yang menanggungnya untukku. Hahaha. Tuan Ye, terima kasih banyak malam ini. Seandainya bukan karena kamu, saya tidak hanya akan kehilangan 3 juta, saya juga akan menderita penghinaan besar dari Jiangzhou. Sekarang Anda tidak hanya membantu saya memulihkan kerugian saya, hal itu juga memungkinkan saya untuk memperoleh ratusan juta relik tulang Buddha. Terimalah penyembahan saya. Hahaha. Sama-sama, Tuan Bai. Tidak ada usaha hitam. Kedepannya, pastikan untuk memoles kemampuan ganda Anda. Jangan terpedaya oleh tipu daya orang lain. Untuk mencegah tertipu, pelajaran guru Ye sangat. Saya tidak akan pernah bersikap bias lagi. Itu tidak masalah. Pak Tua Bai sudah melihat kekuatan guru Ye, kan? Kekhawatiran Anda sebelumnya tidak perlu. Ya, hahaha. Dan guru Ye tak tertandingi dalam penilaian harta karun dan perjudian batu. Kita bisa menemukan orang-orang seperti Tuan Ye, manusia Tuhan dengan kemampuan luar biasa. Ini adalah berkah bagi kita semua. Haha, ya, Tuan Ye. Anda telah berbuat sangat baik kepada saya. Saya akan menjadi pembawa acara malam ini. Saya mengundang Anda untuk menikmati hidangan laut di restoran terbaik di Eropa. Merayakan. Pak Bai, hari ini sudah semakin larut. Aku juga merasa sedikit lelah. Aku tidak akan mulai duluan. Kembali beristirahat dulu. Ya. Bagaimana dengan Tuan Ye? Saya sudah sibuk sekali seharian ini. Aku benar-benar harus kembali beristirahat. Pak Bai, tunggu sampai Tuan Ye luang. Saya akan mengatur permainannya. Baik-baik, Pak Ye. Saya akan mengantar Anda kembali ke hotel. Hei, jangan repot-repot. Saya akan mengirim Tuan Ye kembali saja. Oke. Haha. Laohu. Penilaian harta karun oleh guru Ye ini sungguh menakjubkan. Saya sudah bersama Euclidean selama beberapa dekade. Saya belum pernah melihat orang yang begitu cakap. Ya, guru Ye memang luar biasa. Oke. Saudaraku, apakah kau ingin membalaskan dendamku? Ye Feng, bajingan itu, membuatku sengsara. Aku kehilangan segalanya. Aku harus membunuhnya. Diam dan selesaikan pekerjaanmu. Saya baru beberapa hari berada di luar negeri. Wajah keluarga itu telah membuatmu kehilangan segalanya. Saudaraku, aku tak menyangka lidahnya yang berbisa itu begitu ampuh. Aku meremehkan musuh dan ceroboh. Aku bersalah. Diam dan tunggu aku yang urus anak itu. Anda memberi saya waktu 3 tahun untuk memikirkan tentang tembok itu. Kamu tidak diperbolehkan keluar tanpa izinku. Saudaraku, UPS. Kiang, cari tahu dari mana Ye Feng itu berasal. Keluarga mana yang termasuk dalam kelompok daun merah? Menurut survei, Ye Feng itu berasal dari Haicheng, Tiongkok Daratan. Setelah bertemu Su Qingwan dari keluarga Su Ouxi, menunjukkan kemampuan luar biasa dalam perjudian batu permata dan penilaian harta karun. Sekarang keluarga Su dan keluarga Qiu, keluarga Hu dan keluarga Bai kini dekat dengannya. Bahkan Raja Judi Jiang Jintian pun sangat menyukainya. Aku tidak peduli dia berasal dari mana. Apa latar belakangnya? Tahu siapa? Dia harus mati. Saudaraku tidak boleh menderita penghinaan seperti itu. Kiang. Hubungi saya OUC Underground World Boxer Tyson. Tidak peduli berapapun biayanya. Biarkan dia membunuh Ye Feng itu. Ini Hong Ye. Saya akan menghubungi Tyson sekarang. Hai saudaraku. Hei, bagus sekali. Ye Feng, aku tidak peduli kekuatan apapun yang kau miliki untuk menyakitiku. Keluarga Hi pasti akan mencabik-cabikmu hingga berkeping-keping. Halo Tuan Bai. Telepon sepagi ini. Jadi, apa kabar? Tuan Ye, saya punya teman yang sedang terburu-buru. Saya butuh bantuan Anda. Aku tahu aturanmu. Kami bekerja sangat keras. Oke, ayo kita mulai. Tuan Bai, jangan khawatir. Apa keadaan daruratnya? Berikut ini penjelasannya. Saya punya teman, San Kaashing. Ini bergerak di bidang bisnis tanaman obat. Baru-baru ini, sejumlah bahan obat kuno yang berharga telah diimpor. Butuh penilai hebat untuk membantu mengembangkan wawasan. Aku langsung memikirkannya. Halo, mari kita mengobrol sambil berjalan. Mari kita lihat situasinya dulu. Guru San Jianbao telah mengundang Anda. Tuan Ye, ini San Jiacheng. Menjalankan bisnis bahan obat-obatan. Baru saja menerima kiriman sejumlah besar ramuan obat kuno yang berharga. Bisakah kamu membantuku melihat? Lau matahari. Inilah guru Ye yang kusebutkan kepadamu. Penglihatan luar biasa.
Tidak ada masalah dengan identifikasi bahan-bahan obat yang dia berikan kepada Anda. Tuan Ye, Anda akhirnya datang. Kumpulan bahan obat ini sangat penting bagi saya. Saya membayar mahal untuk kerja keras itu. Terima kasih. Hei, Bos San, sama-sama. Kalau begitu, saya akan periksa dulu bahan-bahan obat Anda. Oke, silakan. Mereka. Bos Matahari. Apakah ini seorang ahli penilai harta karun? Sejumlah barang palsu. Adapun soal antusiasme yang begitu besar, Sang Zikun, siapa yang mengizinkanmu masuk? Jangan khawatirkan aku. Hahaha Bos Matahari. Apakah ini penilai harta karun yang Anda pekerjakan? Rambutnya belum tumbuh sepenuhnya. Bisakah Anda menilai harta karun? Bosan? Anda benar-benar semakin mundur seiring berjalannya waktu. Sang Zikun. Jangan memandang rendah orang lain di mata anjing ini. Kemampuan Tuan Ye. Bagaimana mungkin itu adalah kekeraskepalaan kuno yang bodoh seperti dirimu mampu berspekulasi? Haha. Bos Matahari, saya tertarik dengan jishitang Anda dan produk-produk dalam batch ini. Jual kepada saya dengan harga murah. Saya bisa memberi Anda sejumlah besar uang. Jangan dipikirkan hahaha. Baiklah kalau begitu. Mari kita bertaruh. Ini adalah ginseng liar berusia seabad yang berharga yang baru saja saya dapatkan. Tolong minta Guru Ye yang Anda undang untuk mengidentifikasinya untuk saya. Jika dia bisa mengidentifikasi mana yang benar dan mana yang salah. Jika aku kalah, Aula Huicunku juga akan kuberikan padamu. Itu taruhan yang cukup bagus, bukan? Mengapa Bos Shen tidak berani? Tuan Ye. Apa kamu yakin? Jika kamu membantuku memenangkannya, saya akan memberi Anda 1 juta lagi. Oke. Ternyata itu adalah ginseng liar palsu. Apakah kau benar-benar berpikir kau bisa menipu mata cenayangku? Tidak peduli bayi apapun. Tidak ada yang perlu disembunyikan di mataku. Anak. Jika kamu berani, katakan saja padaku apakah ginseng liar yang aku punya ini asli atau palsu. Tidak peduli seberapa kuat dewa yang Anda undang. Ginseng liar saya yang direndam bahan kimia. Cukup untuk mewujudkannya. Apotek ini akan segera menjadi milikku. Hai. Bos Sang, ginseng liar berusia sahabat Anda itu palsu. Dan benda itu telah direndam dalam bahan kimia. Ginseng liar asli, warna hangat, dan akarnya berat. Tidak mudah pecah. Apakah Anda menggunakan ginseng liar? Bau obat kimia itu sangat menyengat. Apakah kamu tidak bisa mencium baunya sendiri? Bawalah ginseng liar palsu untuk menipu orang. Apakah kamu tidak malu? Apa? Bagaimana mungkin orang ini begitu akurat? Bahkan meriam kimia pun bisa melihatnya. Apakah anak ini manusia? Nak, kau telah menipuku. Kamu berbohong. Apakah kamu berbohong? Biarkan para bos di sekitarnya datang dan melihatnya. Apakah ini asli atau palsu? Jika kabar tentangmu tersebar, lihat bagaimana Anda akan menjalankan bisnis di masa depan. Nak, kamu. Jangan khawatir soal itu. Ini palsu, aku akui itu. Saya menyerah. Sang Zikun yang hebat. Apakah kamu juga punya waktu hari ini? Menurut taruhan. Mulai hari ini dan seterusnya, permajaan Anda, Don adalah milikku. Sekarang ambil uang palsu ini dan pergi dari sini. Tuan Ye mengucapkan terima kasih kepada Anda hari ini. Semuanya tergantung pada Anda, bukan hanya untuk menjaga toko saya, dan dia membantuku menghukum orang itu. Terima kasih banyak. Selamat datang, Bos San. Semuanya hanya membutuhkan sedikit usaha. Sebaiknya saya mengurus pengiriman Anda dulu. Oh, ya, ya, ya. Lihat aku, UPS. Senang berkunjung. Kumpulan bahan obat ini adalah koleksi baru saya. Aku selalu merasa sedikit gelisah. Bagaimana dengan bahan-bahan obat ini? Asal-usulnya agak istimewa. Harganya tidak mahal. Nah, saya juga mengundang para senior di industri ini untuk melihatnya. Tapi aku terus menabuh genderang itu. Baiklah, izinkan saya melihatnya. Hei, tolong. Oke. Bosan? Jangan khawatir. Kumpulan bahan obat ini, semua itu benar. Ganoderma lucidum ini alami. Ini sudah cukup tua. Tanduk rusa adalah penutup kaleng yang sangat bagus. Bezoar ini juga alami. Kualitas bagus. Ginseng gunung ini juga merupakan ginseng yang tumbuh di bawah permukaan tanah. Usianya antara 15 dan 20 tahun. Khasiat obatnya tetap terjaga dengan baik. Singkatnya, semua herba ini sangat baik. Bisa dijual dengan percaya diri. Ah masa? Aduh, bagus sekali.
Oh Tuan Ye, apakah kau benar-benar bangsawanku? Hal itu tidak hanya membantu saya memenangkan Hui Chun Hall. Hal itu membuat batu besar di hatiku ini jatuh ke tanah. Aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Olsan, aku sudah bilang bahwa guru Ye itu dewa, kan? Anda bisa menghasilkan banyak uang hari ini. Mendapatkan Aula Hui Chun. Kualitas barang dalam batch ini sudah terkonfirmasi lagi. Tuan Ye, Anda harus menerima isi hati saya. Saya akan mentransfer uang kepada Anda. Kedatangan bank 11 juta. Tuan Yi, Anda harus menerima uang ini. Kau akan menjadi orang mulia di Jishitangku di masa depan. Di masa depan, Anda dan teman-teman Anda akan datang untuk mengambil bahan-bahan obat tersebut. Jangan mengambil apapun. Tuan San sangat baik hati. Terima kasih banyak. Di masa depan, saya mungkin akan benar-benar mengganggu Anda. Lau Matahari. Hari ini kamu merasakan kebahagiaan ganda. Saya adalah pembawa acara. Mari kita cari tempat untuk merayakan. Saya juga menawarkan beberapa gelas kepada Tuan Ye. Ya, seharusnya begitu. Hahaha tunggu, biar saya ambil dulu. Halo King Wan. Ada apa? Menerima angin, kan? Saya adalah saudara laki-laki Hi Chang Chang. Kamu telah menyakiti keluargaku seperti ini. Tagihan ini harus diselesaikan. Kamu datang ke sasana tinju bawah tanah sendirian. Jika tidak, Su King Wan akan mati. Saya akan pergi sekarang. Jangan sakiti dia, atau aku akan membunuhmu. Hi Chang Hong, aku datang. Lepaskan Nona Su. Oh, beraninya kau datang sendirian. Beranilah. Tai Feng, kau telah memprovokasi keluarga Hiku. Ambil properti saya. Hari ini aku harus memberimu sedikit gambaran tentang bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak berguna. Dihapus, dia adalah tuan dia. Nak, ucapkan kata-kata terakhirmu. Jika tidak, kalau aku melakukannya, kau akan mati. Aku merasakan kekuatan tangan kananku sekarang. Sepertinya kemampuan penglihatan gaibku telah memberiku keterampilan baru. Terlalu mudah untuk menghadapi pria besar ini. Hai. Ah. Hi Chang Hong, orang-orangmu juga tidak begitu baik. Aku bahkan tak sanggup menerima pukulan. Sekarang giliranmu. Tyson sudah meninggal. Bagaimana mungkin itu terjadi? Dia adalah juara dunia tinju. Dia Chang Hong. Sekarang kamu akan menanggung akibat dari perbuatanmu. Jangan datang ke sini. Beraninya kau memprovokasiku, aku tak bisa melepaskanmu. Apa itu keluarga Hi? Matilah sekarang. Nona Su Hi Chang Hong. Masalah itu sudah saya selesaikan. Kamu sekarang aman. Tuan Xie, saya benar-benar takut. Kupikir aku tak akan pernah melihatmu lagi. Nona Su. Jangan takut, kamu sekarang aman. Aku tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu di masa depan. Tuan Ye, saya. Sebenarnya, aku sangat menyukaimu. Apakah kamu ingin bersamaku?